di manusia Iya, dan iya. dikandung oleh Maria. Iya, iya, udah. Anaknya Bunda Maria, Yesus atau Bapak? Ya kalau anaknya Bunda Maria ya Yesus makanya turun sebagai manusia tadi, kapasitas sebagai manusia ya, itu bicaranya Katanya kayak gitu. katanya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Iya, dia adalah Bapa itu Oke, karena Bapa firman-Nya turun ya, yang menjadi manusia. Dia turun mengosongkan diri. iya, Allah Bapa ini mengosongkan diri turun menjadi manusia iya. dan dikandung oleh Roh Kudus. Yang di Nah, anaknya proses itu, Yesus, benerin Mbak. Ini gampang loh. Yesus itu iya ini adalah juga gampang cuma Bang Andi saya, nggak ngerti apa ya, yang saya iya, iya. bahas. Izin dulu ya Bang ya. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Iya, makanya Gitu. digenapi Kan gitu aku di ya? dalam Bapa, Bapa di dalam Iya, aku. iya. Nah, apakah anaknya Bunda Maria Bapa atau bukan? Iya, kalau dalam kapasitas manusia, putra tunggal Allah itu adalah anaknya Maria. Enggak, siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya Yesus Kristus. Yesus. Apakah Yesus adalah Bapa juga? Ya Yesus itu udah Bapa sendiri. Ya artinya anaknya Bunda Maria adalah Bapa juga. Ya Bapa yang turun menjadi manusia. Ya Makanya udah. kapasitasnya Itu dia mengosongkan diri tadi menjadi manusia iya, itu. saya nggak minta Itulah mengosong. putranya. Iya, anaknya Bunda Maria adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapak juga. Bapak adalah Yesus. Anaknya Bunda Maria, Yesus Bapak, Bapak Yesus. Gitu kan? Ya dia Bapa Ya udah. sendiri. Karena Iya dia udah. turun prosesnya seperti Iya. manusia. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak dan melahirkan Bapak. Ya menciptakan Bunda Maria. Ya itu perkataanmu, narasimu, pemikiranmu. Loh, Tapi yang saya sampaikan dari tadi Pak Andi bahwa kapasitas dia turun Pak Andi menjadi manusia. Gini, jangan pikirannya tertawa, sendiri. jangan tertawa kita. Artinya siapa yang, Pak Andi, siapa yang tertawa? Bukan Pak- saya. Bukan saya yang gini, tertawa. artinya ini Pak Andi tidak memahami apa yang saya jelaskan. Dia turun menjadi atau inkarnasi tadi ya. Sebagai manusia, makanya ditegaskan dalam Yohanes 1 bahwa firman itu turun menjadi manusia, ya. Maka tentunya bahwa proses kelahiran dia seperti manusia karena pengosongan diri menjadi manusia itu, tetapi Yesus itu adalah dia sendiri adalah Allah. Kalau saya mau garis lurus bahwa bagaimana Tuhan itu berjumpa dengan Abraham, Tuhan itu berjumpa dengan Kenapa Abraham Musa. dibawa-bawa? Kepanjangan ini. Gini, enggak bu, bukan mau biar kita bisa tahu. Alah, barang Bahwa sederhana dia kok Anda, bro, barang sederhana lu panjangin lo. Enggak, ya artinya kan gini kita bisa cari tahu kan. Enggak Masa usah kita cari harus tahu. Kita udah tahu atas penjelasan Anda dari awal. Saya ulang nih. Iya, tapi Penjelasan maksudnya Anda biar- dari awal, biar pengertiannya gantian. ini. Penjelasan Anda dari awal, Yesus itu Bapak itu sendiri. Oke. Bapak yang menciptakan Adam. Yesus juga yang menciptakan Adam karena Bapak adalah Yesus. Kita ambil satu nama. Kita nggak usah bawa Yesus, Bapak saja karena Bapak itu adalah Yesus juga. Ya, Bapak yang menciptakan Adam, Bapak yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung Bapak, Bunda Maria melahirkan Bapak, anak Bunda Maria adalah Bapak. Karena Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Sederhana toh? Ya betul, masuk akal itu. Sederhana kan? Ya, artinya kan betul. itu pemikiran. Karena gini, Oh, konteksnya yang saya pemikiran. sampai- Pendapat Anda loh saya pakai. Loh, gini kan saya dari tadi Pak Andi harus memahami apa yang saya penjelasankan tadi bahwa Bapak yang turun kapasitas sebagai manusia diproses dikandung mengosongkan diri menjadi manusia itu dia turun seperti manusia, makanya dia proses dilahirkan dikandung oleh Maria, dikandung di dalam rahimnya Maria, tapi dikandung oleh Roh Boleh nggak? Kudus. Boleh nggak kita ulang lagi pendapat Anda dari awal ya supaya nggak muter. Pertama ya. Bukan Ya, yang menciptakan. itu yang saya jelaskan. Ya, entar dulu. Yang Jangan muter ke situ entar lagi, dulu. Bang. Yang Kan sudah yang menciptakan manusia Adam ini Yesus atau Bapak? Loh, Bapak itu sendiri yang turun menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Saya nggak ngomongin. Selesai ya itu ya. Iya, artinya ya itu penjelasan saya. Ya, iya, oke. gimana Oke. Bang Andi? Apa Iya, yang iya, saya paham. bilang itu kok nggak ngerti? Iya ngerti, artinya Bapak atau Yesus, Bapak dan Yesus yang menciptakan alam semesta karena Bapak dan Yesus sama. Jadi Yesus yang menciptakan Adam, betul? Atau Bapak yang menciptakan Adam, betul? Iya betul. Oke. Iya Bapak. Ya, Bapak juga yang menciptakan Bunda Maria, betul?
Iya, Bapa yang Betul. menciptakan semua alam semesta dan Oke. isinya, manusia Iya. termasuk saya, termasuk Iya, Bang Andi, udah itu semua. Joa. Iya, yang dikandung Bunda Maria adalah Bapak juga. Betul? Iya, Bapa yang turun Bapak. menjadi manusia. Ingat itu, kita garis bawahin dulu. Iya. Bapa yang turun menjadi manusia yang dikandung oleh Maria. Saya belum melahirkan. Dikandungkan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ingat itu. Kita belum bicara lahirkan dalam kandungan dulu. Jangan langsung buru-buru. Dikandungi oleh Roh Kudus, dikandungi oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Itu konteks. Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Iya, karena itu Bapak. Iya, udah iya. 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 Artinya, apakah anaknya Bunda Maria yang menciptakan alam semesta? Anaknya Bunda Maria sebagai manusia, oke, kita mengatakan dia adalah anaknya. Tetapi dia adalah sungguh Bapa itu, kalau saya menyatakan yes, dia mencipta. Iya, dia cipta. Ya udah, artinya anaknya Bunda Maria adalah Bapak yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Iya, tentu. Ya udah, selesai. Iya. Dari tadi kek barang gampang kok diputar melulu. Biar kita jelas. Gini, di sini kan 842 orang. Sehingga kapasitas saya berbicara di sini untuk menjelaskan apa pertanyaan Bang Andi, untuk saya menyatakan biar bahwa sesungguhnya bagaimana keilahan Yesus itu, Yesus yang dianggap oleh orang Kristen bahwa dia adalah Tuhan, penjelasannya kira-kira pendekatannya seperti itu sehingga orang bisa mengerti dia turun sebagai apa, kapasitasnya dia sebagai apa. Anda bertanya dia pencipta, ya dia pencipta karena dia ada di dalam Yohanes berkata bahwa dia sudah ada sebelum nabi-nabi, dia sudah ada sebelum gunung-gunung ditanam, itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau tidak, itu tidak salah kan, saya bisa menjelaskan. Iya, artinya kesimpulannya Bunda Maria mengandung Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Tidak mengerti. Tadi sudah iya kan loh. Bang Andi, tadi saya garis bawah beberapa kali saya mengulangi bahwa dia turun menjadi manusia. Kapasitasnya dia menjadi manusia, diproses seperti manusia karena dia mengosongkan diri. Dia turun tapi dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Prosesnya berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Iya, anaknya Bunda Maria, dengerin dulu bro. Anaknya Bunda Maria, dengerin. Apakah anaknya Bunda Maria itu yang menciptakan alam semesta? Iya, sudah dijawab tadi Bang. Iya. Iya udah. Iya kalau udah iya udah. Kenapa dijelasin lagi? Saya menjelaskan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Iya udah, berarti kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria, yaitu Bapak. Betul? Iya, karena Bapak turun. Bapak yang turun menjadi gini, Bapak yang turun prosesnya, Bapak yang turun menjadi sesungguhnya alam semesta dan Maria atau siapapun itu adalah ciptaan Bapa. Tapi maksudnya kita bisa mengenal Bapa itu sendiri melalui Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus yang turun, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi kalau misalnya Bang Andi tidak menerima ini, tapi orang Kristen menerima ini. Jika Bang Andi tetap menolak, kita masuk di dalam baris berbaris. Bro Prengki, saya tidak pernah. Bro Prengki, saya tidak pernena menolak argumentasi Anda loh. Saya cuma ingin klarifikasi aja, diulang tapi bola balik maksudnya, makanya kita masuk ke apa? Gantian dulu bicaranya, gantian lah. Iya, silakan. Jadi menurut Pak Prengki dan teman-teman Kristen di sini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Itu juga lah pencipta ini, Yesus atau Bapa dikandung Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria melahirkan sang pencipta tadi namanya Yesus atau Bapa. Jadi anaknya Bunda Maria adalah pencipta alam semesta. Deal. Silakan gilirannya Pak Kristen original lagi. Menurut Anda, apakah ini memenuhi struktur Kalpanax atau Bodrex atau seperti apa? Silakan Pak Christian original. Wah, pemikiran seperti ini saya rasa ya sangat bisa Tuhan itu Bapa itu lahir di dalam kandung Maria itu kan tidak ada itu ya. Nggak tahu ini ajaran dari mana, saya juga nggak ngerti ya. Jadi Tuhan itu diolok-olok loh. Nanti Bang Andi mengatakan Bapak itu menente.
Pasti begitu. Bapak itu mempunyai kelamin. Kan begitu kalau konsekuensi bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Akan diolok-olokin ya. Nggak tahu ajaran ini ajaran dari siapa ya. Aku juga kok Apa-apa ada bang, dia begini ya. itu bagi orang yang tidak percaya bang. Iya. Bukan Dan gini saya Bang, tanya ya. bukan Kok Kristen original. Bukan begitu Mas. Gini Bang ya. Kita lihat dari kejadian, kita lihat dari kejadian ya. Bagaimana kamu bilang Allah itu punya kelamin, Allah itu seperti manusia, bisa pergi ke toilet dan sebagainya. Karena turun dia menjadi manusia, ingat itu ya. Nah, kalau kita baca di kejadian bagaimana? Manusia diciptakan serupa dengan Allah, berarti sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah itu serupa dengan manusia, berarti manusia keutuhannya seperti itu. Nah, Dia turun menjadi manusia. Gini loh, dia turun menjadi. Kalau kita coba baca di kejadian, manusia dicipta serupa dengan Allah. Artinya sesuai dengan gambar Allah kan. gambar Allah Makanya kan? dia kan turun menjadi manusia. Kalau misalnya Apakah gambar bilang Allah dia itu punya sama dengan Allah kan? Tidak juga. Iya, gambar Kejadian Allah 1 ayat 26. terus Di mana kok tertulis gambar Allah itu Allah juga? Cobalah. Jangan berbicara aduh. loh, Abang Tertulis di mana? pengertian serupa dengan Allah, gambar Allah itu gimana? Gambar itu artinya apa? Image kan? Gambar itu apa artinya? Image. Artinya itu kita ya, itu tentang sifat Allah. Bukan sifat, sama. Sifat kok gambar? Sifat itu berbeda. Gambarnya sesungguhnya itu adalah image Allah itu sendiri. Gambar, masa sifatnya? Mas, menurut Anda gambar itu artinya berfisik ya? Betul ya? Ya karena gini loh. Gini, Allah menciptakan manusia serupa dengan dia, sesuai dengan gambar dia. Jadi Bapak yang ada di surga serupa dengan Yesus yang mempunyai bulu hidung gitu. Loh, artinya dia gambarnya itulah yang dia ciptakan manusia. Tidak ada masalah kalau kita mengatakan bahwa Yesus Bapa itu sendiri yang dia seperti manusia. Kita emang kamu bisa berjumpa dengan tinggal jawab Abraham jawab berjumpa saja dengan Allah. Abraham berjumpa dengan Allah. Apakah kamu Bapak baca ada 3 orang yang berjumpa dengan Allah. Iya. Ada 3 orang, salah satunya dia adalah Allah. Nanti saya ke sana kamu bingung. Baik-baik. Saya tahu, nanti saya baca bingung lagi. Gini aja ya, apakah Bapak di surga itu punya hidung? Ya kalau kita lihat dari kejadian, dari bacaan-bacaan yang ada, kita nyatakan bahwa dia seperti manusia itu. Seperti manusia atau dia manusia Bapak di surga itu? Dia manusia, dia seperti manusia. Oh, dia manusia gambarnya juga. Gini, jangan ini. Dia gini, saya dari tadi kita kok gini Bang Andi, jangan terlalu menggiring ke sana kemari. Jadi ini argumentasi Anda loh. Edukasi orang. Ini argumentasi Anda sendiri loh. Ini Bang Andi. Ya, Saya ngerti sekali Bang Andi mau giring saya kemana dan kemana. Tapi saya berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Allah menciptakan manusia serupa atau segambar dengan dia. Artinya wujudnya dia ini, kita ini seperti dia. Oh iya, artinya Allah Bapa di surga menurut kamu sama dengan kita, punya kaki, punya hidung gitu ya. Loh, dia punya kuasa. Bukan kuasa, ini oknum gitu loh. Emang abang gini, abang mau jadikan Allah sebagai apa? Allah sebagai zat, Allah sebagai unsur, Allah sebagai yang tidak terlihat. Itu tidak ada masalah. Sebagai seorang kekristenan dia mengakui sesuai dengan Alkitab. Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dia. Saya katakan Allah seperti manusia. Dia gambarnya seperti manusia. Kalau misalnya dia turun menjadi manusia yang kita lihat, Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan itu, dia turun. Bagaimana dengan di Bilangan 22:39 kalau nggak salah, Allah itu bukan manusia. Bagaimana itu? Ya itu konteksnya berbeda mungkin. Berbeda lagi. Coba baca berbeda lagi. Bilangan 22:39 kalau nggak salah itu ya. Hosea 11 ayat 9 juga. Aduh, abang ini kok begitu? 39 atau 29 ya, lupa saya. Sebentar ya, saya baca dulu ya. Bukan 11 ayat 9. Apa Allah bukan manusia? Bilangan apa berapa? Terlepas dari itu. Itu kan bisa. Pemikiran penulis-penulis yang menuliskan tentang hal itu, oke? Hosea menuliskan dengan bilangan sebentar. Bilangan 23 nomor 19. Sorry tadi saya salah ya. Saya bacain ya. Bilangan berapa? Bilangan 23 nomor 19. 23.
Kalau 19. saya buka Alkitab juga. Bilangan 23:19. Jadi saya tarik ucapan saya itu bukan ya, yang tadi saya salah. Ini saya betulkan. Bilangan 23:19. Allah bukan manusia. Oke. Gampang itu dia tolak ayat itu. Lalu diucapkanlah saja maka Bilangan hai langsung. Balak dan dengarlah pasukan telinga. Bilangan langsung aja 20. Anak Syibor. Allah 23. bukanlah manusia Iya. sehingga ia berdusta. Allah bukan Sehingga manusia, ia bro. berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga Iya. ia berdusta. Maksudnya apa Ah. ini sehingga ia berdusta? Ya nggak tahu. Yang jelas intinya adalah Allah bukan manusia. Bukan anak manusia sehingga ia Maksudnya menyesal. begini Bang. Allah bukan manusia karena manusia itu pembohong, penipu. Allah itu tidak seperti begitu. Ya, jadi kalau Allah bukan manusia, kenapa Anda mengatakan Allah itu sama dengan gambarnya dengan manusia? Ya karena di dalam kejadian alam, karena gini Bang, abang memaksakan bahwa Allah itu seperti manusia, makanya Bukan saya, Anda yang paksakan. Bukan, Anda kan tadi mengatakan bahwa Allah punya kelamin, Allah punya ini. Ya, kita tarik garis lurus bahwa bagaimana Abraham bertemu dengan Allah, dia turun serupa dengan manusia, berjumpa. Anda mau bahas Loh, itu? itu kan artinya dia berbicara dengan Abraham. Anda mau bahas dalam wujud kitab orang. manusia. Anda mau bahas kitab orang. Kok bahas kitab orang? Anda mau bahas di itu? dalam kejadian. Anda kuasa itu. Loh, itu kan tertulis di sana. Kalau saya mau tanya, apa yang tertulis di itu sana? Itu ada 3. Itu di Kejadian 18 nomor 1 sampai 25 ya. Ya, Tuhan saya baca ya. Ini kalau Anda mau baca itu kita pakai data. Iya, boleh Kejadian. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadah Nemre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan di antara 3 orang itu? Baca terus ada kesamaan. Coba kita baca 18. Coba dari tadi saya lupa. 18 baca. Tadi berapa? Ya. Jadi Tuhan udah bolak-balik ya, dari turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Bolak-balik ya. Abang, Itulah Allah. Ukuran manusia berbeda dengan ukuran Allah. Allah datang bentuk dengan bentuk apapun. Ini kan maha kuasa, Bang. Iya. Apa sih yang kita ukur? Ya udah sekarang. Kita ukur dari mana? Kita ukur dari mana? Gini loh Bang. Gini Stop. Bang Handi, saya mau kasih satu lagi. Ada satu firman mengatakan bahwa begini. Pindah lagi, pindah Apa yang topik kita bahas? lagi. Gak usah pindah topik ini aja. Ini masih di sini. Ini masih di sini. Kejadian Kita 18. bahas apapun. Tidak ada satu hasta pun yang kurang dan tidak ada satu hasta pun tambah. Pindah lagi ke topik Kejadian 18 1 sampai 25 kita bahas. Karena Anda mau ke sini tadi. Oke, Ya nggak saya apa-apa, baca itu lagi. coba baca. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham segera berlari hendak menyambut 18 mereka. 1 sampai Bang Handi ntar. 18 sampai Aduh, 18 1 sampai baca, gua 6 kali gua sebut. 18. Ntar biar saya bisa 18 ayat 1 sampai 25 sampai 16 boleh, 25 boleh. 2. Gitu loh. Mestinya lo langsung kalau gua baca ini connect di kepala Anda itu kalau sering baca Bible connect langsung gitu loh. Ya nggak usah ini apa gitu loh. Jadi kita harus buka Bang karena kita bukan ahli kitab. Anda mau membahas di sini nanti juga ribet nih jadinya nih kalau di sini nih. Bukan saya ngerti. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang di depannya. Pertanyaan nih, ini dulu sampai sini dulu ya. Yang menampakkan diri kepada Abraham itu Tuhan atau orang? Ya Tuhan, dari kata awal kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedangkan ia duduk di pintu kemahnya, ya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kan dari awal abang kan baca kemudian Tuhan dalam huruf besar
ya, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Iya, pertanyaannya yang menampakkan, ya udah langsung aja Bang, yang menampakkan Sedang ia diri. duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Udah saya Ketika baca. ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, stop dulu sampai di sini. Pertanyaannya, yang menampakkan diri kepada Abraham, manusia, orang atau Tuhan? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi Tuhanmu pernah berbentuk orang. Loh kan gitu kan. Dia menjelma bang, astaga. Hah? Loh kan dia, Oke. makanya saya bilang dia Oke. turun berupa manusia. Apa Baik. salahnya? Jadi kalau Baik. turun berupa Allah, dunia hancur lah. Oke, baik. Di antara ketiga orang itu yang mana yang Tuhan? Nah itu kita baca dulu. Ya, baca coba. Nah, Yang di tengah kah, yang di berdiri kiri depannya. kah, yang di kanan kah gitu? Tiga Sesudah orang. dilihatnya Itulah Tuhan itu Bapa, kan. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Buset. Itu dia. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini Abraham sujud ya. Iya, iya. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, Ya, Tuanku, janganlah bukan kiranya lampui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera Tuan-tuan. kembali. Ya, tuan-tuan. Kemudian Tuan-tuan apa mulailah- Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Ya, itu dalam pernyataan itu kalau saya lihat di ini. Hmm. Tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Nah, Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka kan? nah, Berarti mereka ini adalah 3 orang ini kan? Perbuatlah seperti yang 3 orang. kau katakan ya. itu. 3 orang. Ya. Tuan-tuan Lalu ya. Abraham segera pergi ke Hmm. kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangannya. Hmm. Lalu orang ini segera mengolahnya kemudian. Bisa nggak Anda? Bisa kan Jadi kita, bro? Kita kan semua udah paham isinya. Bisa nggak sih kita diskusikan saja, nggak usah membaca kan begitu? Anda kan udah paham, saya juga udah paham. Di sini bukan tempatnya membaca saja kan gitu. Nah sekarang di sini. Gini, Ya apakah kita dengerin sampai dulu bro, sesungguhnya gantian bicara. Apakah yang makan disuguhi diintip Abraham diintip Sarah dari kemah itu, apakah itu Yesus atau bukan? Ya kalau yang kita kenalkan di zamannya Yesus ya Yesus. Oke, berarti Yesus itu sudah 2 kali pernah turun, tidak melalui rahim Bunda Maria, pernah turun ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Ya, 2 kali karena dia turun ya. Kita bicarakan zaman yang Iya. kita turun, yang kita kenal dia, yang kalau para nabi itu mengenal dia adalah Yahweh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Iya, artinya pengenalan mereka pada mulanya Abraham atau Musa mengatakan mereka itulah Yahweh itu, tetapi ketika Yesus Kristus turun, dia menyatakan dirinya dalam Immanuel, yaitu Yesus. Menurut Yeshua Anda, HaMashiach itu. menurut Anda, di antara ketiga orang itu, apakah di situ ada Yesus? Iya, di situ Yesus bisa ada di situ karena ada 3 orang. Jangan bisa. Pertanyaan saya. Karena ada Tuhan bisa gini loh, Tuhan yang turun. Kita kasih logika. Kalau Jangan misalnya kita berlogika, bicara gini, langsung oke, aja. Ntar. 3 orang itu bisa siapa namanya? Elia bisa juga. Di tengahnya itu yang seperti Yesus tunjukkan. Oke, saya dengerin dulu, Pak. Apakah di antara ketiga orang itu? Dia adalah Dengerin dulu. Apakah di antara ketiga orang menemui Abraham itu salah satunya adalah Yesus? Betul? Ya mungkin Bapak itu kan punya para malaikat. Dia mungkin Kamu kok nggak jawab? Kok nggak dijawab? Ya dia salah satunya adalah Yesus. Ya udah, salah satunya adalah Yesus. Yang mana yang Yesus di situ? Yang di tengah kah, yang kiri kah, yang kanan kah?
Pasti kalau dikawal berarti dia di tengah Tuhan. Oke. Tuhan pasti dikawal. Jadi Yesus ada pengawalnya, gitu ya? Oh, ada. Oke, baik. Ada pengawalnya. Iya, udah. Yang dijamu makan Abraham adalah Yesus, betul? Iya, betul. Tentunya dia. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Jadi Sarah pernah melihat Yesus. Ya kalau misalnya caranya ngintip dia yang melihat pasti mungkin. Pada Kok waktu itu. mungkin? Ya kalau dia melihat dari sana, dia turun menjadi 3 orang itu turun menjadi manusia kalau jika dia mengintip. Saya udah 47 kali setengah baca data ini. Itu ada Sarah melihat dan mengintip dari kemah. Sarah lagi membuat makanan di dalam. Jadi jadi menurut Anda Sarah pernah melihat Yesus? Ya bisa karena kalau Bisa. misalnya dia mengintip karena dia mengintip kontesnya bahwa dia mengintip 3 orang itu bertemu dengan Abraham. Berarti dia juga bisa melihat. Jadi Abraham pernah menjamu Yesus, Abraham pernah membasuh kaki Yesus, Abraham pernah memberikan makanan daging kepada Yesus, terus Sarah membuatkan roti kepada Yesus. Betul ya, Pak ya? Iya, bisa. Hebat sekali ilmu Anda ini. Kalah daripada Yesus. Kok ilmu gini loh, kita baca dari kontes dari atas. Iya. Ngapain dari atas itu mengatakan demikian? Ya, udah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Ya udah kita sepakat. Kalau itu misalnya Yesus 3 udah. orang itu adalah Tuhan dan bersama para malaikatnya, Ya. tidak ada masalah. Ya Tuhan udah. yang gini Bang Andi. Tuhan yang menampakkan diri ya kepada Musa atau di semak-semak itu berbentuk api. Emang apa yang Bang Andi katakan? Tuhan Ya itu ke udah. api? Ya udah. Ini Ya, kan itu. dibahas itu. Saya ulang lagi ya. Iya, makanya. Jangan Kan gitu maksudnya, diperlebar. kontes Dengarkan itu dulu. jangan diperlebar, Bang. Dengarkan dulu ya. 3 orang itu di tengahnya adalah Yesus, kiri kanan adalah pengawal. Ya, para malaikat. Iya, dengerin dulu saya. Enggak tahu dia iya kan? Dengarkan Bang dulu. Andi, siapa yang nelpon saya nih? Ya, dengarkan dulu ya teman-teman ya. Menurut Pak Prengki, kejadian itu tadi di kejadian 18:1 sampai 25 itu yang turun itu adalah Yesus bersama pengawalnya. Abraham menyapa dia Yesus. Abraham mencuci kaki Yesus, membasuh. Abraham menyuguhkan makanan daging enak kepada Yesus. Sarah membuatkan roti mengintip dari kemah melihat Yesus. Hebat ya Yesus ya. 2 kali turun naik ke bumi dia itu Yesus ya, Pak Brengki ya. Begini Bang Andi. Maaf, Kita berbicara tentang kealahan. Allah itu mau berbuat apapun dia kemahakuasaan. Iya. Loh, kira-kira Hebat. Anda mau gini loh. Kita kan gini loh Bang Andi. Gini Bang Andi ini nggak ngerti. Abang Ngerti Andi saya. suruh bahas tentang kejadian 18:1 sampai 25. Anda yang Tuhan ngomong. Yesus yang kami kenal, Tuhan Yesus yang kami kenal pada zamannya ketika Yesus datang dinyatakan di dunia dia sebagai Yesus, itu pada eranya dia. Kalau para nabi-nabinya mereka mengenali Tuhan sebagai Yahweh. Iya Jadi udah. kalau misalnya Yesus itu 2 kali tidak ada masalah. Iya tidak ada masalah buat Anda nggak? Siapa yang permasalahkan? Ya, tapi Bang Andi mengatakan dia seperti tecelup turun naik Saya 2 nggak pernah. kali. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Artinya kan begitu. Saya Turun nggak naik 2 pernah kali. ngomong begitu. Ya konteksnya Bang Andi kan larinya ke situ Bang Andi. Saya hanya mengiyakan Anda bahwa Yesus itu hebat. Kesempatan yang lain lagi. Ntar dulu ya. Hebat. Ntar dulu ya. Yesus itu hebat. Pernah turun temu Abraham. Terus kemudian dia naik lagi. kan benar, ini sesuai Dengerin dengan dulu, gantian kejadian dulu. ini ya. Gantian dulu bicara. Yesus itu pernah turun dijamu oleh Abraham, dibuatkan roti oleh Sarah. Sarah melihat dia Yesus itu. Sesudah itu selesai misinya untuk membasmi Sodom Gomora. Yesus lagi itu naik lagi ke surga. Kemudian masuk lagi ke rahim Bunda Maria. Kemudian lahir lagi di Palungan di kota Daud. 2 kali loh dia Bang ya. Tuhan Anda ya. Itu pemahaman Bang Andi. Loh, Apapun kok pemahaman proses saya gimana sih Anda tadi yang ngomong begitu kok? artinya- Itu artinya pemahamannya Anda- Bang Andi. Bang Andi Ya, kan yang itu- sampaikan cerita begitu. Berarti itu Oke. pemahaman Bang Andi. Kalau begitu saya ulang. Yang menemui Abraham Yesus atau bukan?
Gini, Lu diam dulu. Pak Franky, yang menemui Abraham Yesus atau bukan? Kok menemu Abraham Yesus atau bukan? Gimana Ya. maksudnya? Yang tiga orang itu apakah di antara salah satunya adalah Yesus? kita hanya Allah, Bang. Hah? Saya ulang. Allah Bapa bertemu dengan yang tadi kita kenal Tuhan, yang Tuhan huruf Saya besar ulang ini. kembali, dengerin baik-baik Ya, pertanyaannya. Anda menggiring saya ke situ, dinyatakan dalam nama Yesus, ya saya bilang iya. Iya, artinya Yesus yang datang menemui Abraham, betul? Ya tidak salah, karena itu dinyatakan kalau Ya. maksudnya tadi saya bilang penjelasan saya bahwa di zamannya Yesus Tuhan menyatakan dirinya sebagai Ya. Yesus itu yang kita kenal. Iya, Tetapi di zaman Nabi dia mengatakan dia adalah Yahweh, akulah aku. Jadi Artinya- itu tidak ada salah. Saya ulang Anda kembali. mau mengatakan Saya bahwa ulang Yesus turun yang kedua kali tidak ada masalah. Ya, Karena tidak ada Tuhan masalah. turun menjadi manusia. Ya udah, tidak ada masalah. Artinya Yesus 2 kali turun ke bumi. Satu menemui Abraham, satu lewat rahim Bunda Maria. Betul apa betul? Ya karena kembali Ya iya udah. Gini, Kalau kembalinya iya, Tuhan udah dijawab iya, udah dijawab makanya iya. Kembalinya Tuhan itu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Iya, udah. Udah Ya, dijawab itu iya. penebusan itu tadi. Iya, udah dijawab iya. Yesus 2 kali turun, 1 kali ke Abraham, 1 kali lewat rahim Bunda Maria. Udah dijawab tadi kok. Kenapa sih dipersulit? Abang yang bilang itu. Loh, kok saya yang bilang? Franky yang ngomong. Enggak, abang yang bilang. Saya ulang lagi kalau bukan saya yang bilang, bukan ya. Franky, yang menemui Abraham Yesus atau bukan? Ya, kok yang merebut Abraham Yesus itu bukan? Tuhan. Tuhan siapa namanya itu Tuhan? Yahweh itu sendiri kalau kita baca sesuai dengan konteks pada para nabi-nabi Gitu kan. waktu itu. Jadi bukan Yesus kan? Berarti bukan Ya, Yesus. Yesus itu dinyatakan pada waktu dia turun pada zamannya dia yang kita kenal. Kalau kita kaitkan, Nah, kalau bilang itu Yesus, panjang saya bilang Yesus. Iya, Yesus sudah. Ya nggak salah Artinya, kan? iya deh nggak salah. Artinya Yesus 2 kali turun naik. Kok Yesus 2 kali turun naik? Itu abang yang bilang. Yesus datang. Yesus 2 kali. Ini dengerin. bukan celup turun naik. Dengerin. Dia turun sebagai manusia itu, yang turun yang berjumpa dengan manusia, hidup dengan itu dia mendamaikan manusia dengan Allah Saya karena nggak tanya manusia itu. hidup di dalam kedosaan. Makanya kembalilah fitranya itu, Dengerin citra bro, Allah panjang itu. muter lagi. Dengerin Muter-muter ya. gimana? Sekarang ini terakhir nih ya, jawab jujur. Yang menemui Abraham itu Yesus atau bukan? Apanya? Yang menemui Abraham di situ Yesus atau bukan? Konteks Bang Andi. perjanjian lama itu. Yang lain Bang diam, Andi, yang ini lain diam. Yang lain diam. Bang Andi, saya berterima kasih. Anda profesor, tapi pertanyaanmu sangat orang kayak anak TK. Jadi Ya, nggak saya apa-apa, nggak apa-apa. Gini Bang Andi, pertanyaanmu yang tidak perlu dijawab. Karena pertanyaanmu hanya di sekitar itu. Ya, Kasihan. saya tidak mau gini. stop dulu ya, Bang Andi. stop. Jawab. Stop. Gini, Menurut Anda, pertanyaan gini gantian Bang Andi. dong, gantian Pertanyaan dong. itu sangat saya iba sekali Bang Andi, karena Anda adalah Iya, nggak orang apa-apa. yang akademis, orang yang hebat. Sebentar Tetapi ya. pertanyaan ini bolak-balik. Artinya penonton dari 922 orang ini mereka tertawa. What's the fucking doing? Ya, gitu loh. Jangan bahasa Inggris kayak gitu, Maksudnya berbahaya. bukan begini. Saya juga Apa bisa yang bahasa Inggris. dikatakan, Kita boleh. Maksudnya apa yang Bang Andi katakan itu sudah dijelaskan. Terus digiring ke sana kemarin kan kasihan pertanyaan ini. Ya, stop, gantian Dari bicara tadi ya. udah, Yesus bertemu dengan Gan- Abraham. Abraham berapa kali? Ini kayak kita di hakim. Kita Gantian di bicara ya. kejaksaan. Gantian bicara ya, gantian ya. Tadi Anda mengatakan yang turun. Bang Andi, itu jangan Gantian nanya-nanya bicara. lagi, Pak. Gantian ya. Anda diam dulu. Tadi Anda mengatakan, ini rekamannya ada, yang menemui Abraham itu adalah Tuhan. Oke. Salah Kan satunya, berdasarkan gantian bicara dulu. Menurut pendapat Anda berdasarkan data yang ada di Kejadian 18 sampai 1 sampai 25, menurut Anda Franky, yang menemui Abraham itu adalah Tuhan. Yang di tengah itu adalah Tuhan. Pengawalnya ada dan kiri dan kanan. Menurut Anda, yang Tuhan itu adalah Yesus. Gitu ya. Menemui Abraham. Artinya Abraham pernah ketemu Yesus. Sarah pernah menjamu Yesus. Sarah pernah melihat Yesus. Gitu ya. Nah, setelah selesai tugasnya ini, Tuhanmu yang namanya Yesus nih, dia kembali ke surga. Nah, setelah dia kembali ke surga,
Dia ingin menjadi manusia lagi, dia masuk ke rahim Bunda Maria. Kemudian lahirlah dia di kota Daud. Jadi 2 kali dia turun. Satu langsung menemui Abraham, satu melalui rahim Bunda Maria. Betul apa betul? Kali Betul. Bang. Salah atau benar itu? Betul sekali Bang. Ya betul sekali. Betul sekali. Ya udah selesai. Kenapa diputar dari tadi? Tidak ada yang mutar di sini. Temanmu yang protes, si Victor. Tidak ada. Si Victor yang Victor tidak protes. akan Tadi dia protes Protes, katanya. Bang. Tuhan dia ngomong. Ayo. Si Victor yang protes. Itu pendapatmu Handi, bukan Prengki. Ternyata sekarang Prengki udah tanda tangan bahwa Yesus 2 kali turun. Itu abang yang paksa untuk tanda tangan. Kok saya paksa? Enggak ada, Pak. Orang dia rela kok. Tinggal Oke, stempel nih, Pak. Sebentar dulu, Bang Andre. Sebentar dulu, Bang Andre. Saya Nanti menjelaskan ya, sebentar dulu. Saya ngomong sama Bang Andre dulu. dong. Bang Andre, bentar dulu. Bang Andre, di sebelah kiri kan tempat beli baju tuh, kiri sana ada bikin stempel ya. Ya tolong bikin stempel, tanda tangannya di stempel hari ini ya. Perintah ini. Saya senang sekali dengan Oke, Bang abang Andi. ini. Bang Andi ini memang luar biasa. Dia benar kayak kayak jaksa. Dia Iya mutar-mutar si benar. Sambo. Jadi cocok. Mutar-mutar. Semoga dia besok jadi jaksa agung nanti di Indonesia. Iya, jaksa agung. Saya berdoa Bang Andi semoga menjadi jaksa agung. Haleluya. Buset, Amin. saya mau jadi ketua RT aja nggak bisa, Bang. Ya. Orang profesor pasti bisa. Nggak Saya bisa, yakin Bang. itu. Oke, Oke, Bang oke. Andi. Terima Oke. kasih, itu aja saya sanggah. Saya mau kerja dulu Bang Andi. Gue Karena pengen itu minum. Tadi gue minum muncrat loh. Oke, saya jelaskan, saya tanggapi sedikit Bang Andi. Jadi artinya apa? Apa yang dikatakan, kenapa Abraham itu dia berjumpa dengan Tuhan? Karena dinyatakan dalam Yohanes bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Tentunya kalau misalnya Abraham berjumpa atau Ibrahim berjumpa dengan Yesus, itu mutlak ya. Dan dinyatakan di dalam Iya, iya. kejadian itu. Oke, nah sepanjang itu perjalanan Iya, iya. nanti dia kembali turun menjadi tadi dibilang 2 kali turun menjadi karena Iya, 2. kehidupan manusia yang 2 kali turun. Oke, istilahnya gini, dia nyatakan diri yang artinya kita tidak pernah mengenal Allah kita sendiri waktu itu. Oke, tapi tadi kan saya bilang ayat tadi. Tapi saya nggak pernah ngomong tecelup ya, lu yang ngomong ya, bukan gua ya. Bukan, maksudnya kan naik turun ini ya pada tidur kayak celup kayak gitu. Ya, Tapi lu yang ngomong bukan gua, lu yang ya ngomong. maksud ya oke lah, tidak ada masalah. Ya umat Kristen jangan ditanggapi itu tentang celup. Karena naik turun itu saya mengatakan itu cuma Habis ini lu Ji, jok-jok, lu terangin ya. nanti itu Ji, lu terangin nanti. Habis ini. Oke, jadi itu aja. Yang penting abang udah paham tentang apa yang saya katakan. Iya. Bahwa bagaimana Abraham itu sudah dinyatakan Yohanes bahwa dia sudah Yesus Turun. itu sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Lu ngomong Jadi dong, kalau turun dia 2 kali. Turun dia- 2 kali. Dengar dulu Bang. Kalau dia berjumpa dengan Abraham, tentu saja. Karena Tuhan punya kuasa, apapun dia bisa lakukan. Dia datang turun lagi yang kedua kali, misalnya abang bilang katakan turun melalui Turun 2 kali. Maria yang kedua kali ya, dan terus itu adalah proses bagaimana dia mendamaikan manusia dengan Allahnya. Jadi dia datang sebagai penebus itu. Jadi itu selesai dari penyebutan yang dimana para nabi-nabi mengatakan Tuhan itu adalah Yehova atau Yosua dan sebagainya. Tapi ketika datangnya dia menyatakan diri melalui Maria bahwa dia adalah Immanuel, dia adalah Yesus Kristus, Yesua itu sendiri sama saja. Jadi terima kasih Bang, saya mau kerja dulu karena istri udah protes karena logistik saya kurang. Iya, lu sih ngomong melulu dari tadi. Oke. Jadi menurut Pak Prengki, Yesus itu turun 2 kali. 1 via tol, 1 via reguler. Tol artinya langsung ketemu Abraham. Reguler maksudnya lewat rahim Bunda Maria. Jadi 2 kali turun, 2 kali naik. Gitu. Prosesnya begini kan tadi masih ngomong katanya mau logistik. Ya, itu saya turun dulu. Saya turun. Ya, Bang Adi, thank you. Assalamualaikum. Host, thank you. Semuanya. Oke. Thank you ya. Salam damai. Peace. Iyalah, salam damai kita. Kita kan berteman, Bro. Thank you. Ji, lu yang urusan lu ini, Ji. Silakan, Ji. Tadi lu tampilkan. Oke, ini pengen aneh bantai ya bahwa Yesus ada setelah belum ada Abraham ada. Thank you Kristen Original. Thank you Kristen Original ya. Iya. Saya masih ada. Thank you. Itu dibantah dengan di Yeremia 1 nomor 4 ya, bahwa Yeremia telah ada sebelum dia ada di dalam kandungan. Ya, itu konsepnya sama seperti apa yang dikatakan Yesus. Ya, aku ada sebelum Abraham ada.
berarti di sini ada bahwa Yesus akan ada nanti rancangannya secara roh itu udah ada ya kan. Coba kawan-kawan itu dibuka di Yeremia 1 ya. Nih ya, Ane buka ya. Ini bahasa Inggris nih. Oke, Ane mengambil dari Sefaria. Oke. Before I create you in the womb, ya kan, di dalam kandungan, I select you before you were born, ya kan? Nah, di sini the word of God came to me. Firman Tuhan telah sampai kepadaku. Oke. Sebelum aku diciptakan, diciptakan dalam kandungan, aku telah memilih kamu. Berarti telah ada di sini. Oke. Bahwa Yeremia mengatakan, Yeremia itu mengatakan bahwa dia telah ada sebelum dia diciptakan atau ada di dalam kandungan ibunya. Nah, ini konsepnya sama apa yang dikatakan sama Yesus. Aku ada sebelum Abraham ada. Berarti itu sudah ada rancangan Tuhan untuk menciptakan Yesus. Itu yang dimaksudkan. Soalnya di dalam Yohanes 8:54 di situ tidak ada Yesus itu lebih besar daripada Abraham. Di nomor 54-nya. Di sini makanya mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu adalah firman-Nya atau firman Tuhan atau penciptaan Yesus sebelum Abraham ada itu adalah rancangan. Telah dirancang sama Tuhan untuk menciptakan Yesus sebelum Abraham ada. Itu maksudnya, bukannya bahwa Yesus itu ada gitu. Secara logika itu nggak mungkin. Oke, tapi di rancangannya itu udah terbentuk ya. Nah nih. Oke, cukup G. Tentang Abraham Ada Bang Juma. Jadi ada Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya Bang Juma ya, bahwa Yesus itu menurut dia 2 kali turun naik. Satu via langsung tol ketemu Abraham di kejadian itu, satu melalui rahim Bunda Maria. Tapi saya tambahin 2. Bang Andi, maaf Bang Sebentar. Andi, saya koreksi. Bukan 2, 3 Bang Andi. 4 malah 4. Saya tambahin satu. Jangan Waktu dia bergumul dengan Yakob. Terus keempat adalah waktu dia meminjam pisau cukur di Sungai Efrat. Gitu. Jadi 4 kali kalau menurut saya. Gitu. Jadi ya. bukan 2. 4. Iya. Tapi saya tadi 2 aja udah kelengar kan gitu. Itu Bang Juma, topiknya Bang Juma. Apa benar tuh Yesus yang datang tuh di kejadian tuh Bang Juma? Bukan. Silakan Bang. Itu dipaksakan karena teman-teman Kristen harus mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Tuhan mereka itu satu. Gak mau tidak mau harus mereka akui satu. Karena kalau dia katakan 2 atau 3, maka mereka akan keluar dari konsep tauhid, keluar dari konsep agama samawi. Maka matinya akal itulah awal daripada propaganda yang dilakukan dengan mengatakan bahwa Tuhan mereka itu satu. Tuhan mereka 3 Bang Andi. Mau sampai ke pengadilan akhirat pun tetap Tuhan mereka itu 3. Bukan satu. Karena Yesus itu bukan Tuhan yang datang kepada Abraham. Gimana Pak Franky? Pak Pitor, ada yang mau disangka Pak Pitor? Atau Anda mau bertanya aja silakan. Nambahin dikit Bang Andi tentang bahwa kapan nambahinnya gue? Tadi Uji udah. Nah, guru kita dulu. Enggak lah. Saya muridnya Gurunda Zuma, Bunda Maria dan semua. Ini ya, jadi untuk Iwan Villa di bawah ya. Kalau kita umat Islam itu kan tidak hanya iman semata, tapi juga diberikan akal untuk dipergunakan. Jadi yang pertama itu kitabnya orang Yahudi. Seharusnya Kristen itu tidak punya otoritas untuk menerjemahkan, apalagi menggeser maknanya dari pemahaman pemilik kitab Yahudi tersebut gitu. Dan di dalam kekristenan sendiri pun itu ada istilah teofani. Makanya ketika disebut dari 3 malaikat itu yang mana yang Allah Bapa, kelimpungan mereka. Nah dari semua itu, jadi sebenarnya kalau kita mau netral saja,
Yesus itu berat perjuangannya ketika mengajarkan firman yang dia terimanya tentang monoteisme. Karena tegar tengkuknya bangsa Yahudi yang selalu, wah lu gak ada apa-apanya sama Musa, gak ada apa-apanya sama Musa. Makanya beliau mendapatkan firman, saya ada sebelum Abraham ada. Kenapa gak disebut Adam? Karena Abraham itu kan bapak 3 agama samawi ya, yaitu Yahudi, bukan Kristen, tetapi ajaran Yesus yang juga monoteisme, dan Islam. Nah, Abraham ini bapak 3 agama. Makanya Yesus harus mengatakan untuk mematahkan kebebalan tegar tengkuknya Yahudi bahwa gue ini udah ada sebelum Abraham gitu. Kenapa nggak disebut sebelum Adam? Ya artinya dalam konteks keagamaan bahwa aku pun membawakan ajaran dan menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel. Itu sebenarnya inti utamanya. Jadi bukan nggak bisa kalau disebut bahwa Yesus Alfa dan Omega sudah ada sebelum Abraham. Secara logika pun nanggung. Kenapa sebelum Abraham? Kenapa nggak disebut sebelum Adam? Jadi sejatinya kita semua ini boleh dan berhak mengatakan misalnya gini, saya nih unggul. Saya unggul ada sebelum Abraham ada. Boleh mengatakan itu dalam artian tentunya dalam kemahatauannya Allah. Atau Bang Uji tadi bilang dalam perencanaan konsep pengetahuan Allah. Semuanya sudah terkonsep di tangan Allah. Bukan arti sebenarnya bahwa Yesus itu muncul sebelum dilahirkan oleh bundanya, Bunda Maria. Itu aja tambahannya, standby lagi. Oke. Bang Andi, Ya, silakan. ini nambahin yang di kejadian 18 ya, bahwa itu Tuhan itu bertemu langsung dengan Abraham. Ya, Sebenarnya itu malaikat itu ya, nggak apa-apa lah. Itu, tadi saya mah ikut di selera. Ini kan berdasarkan Rashi, ya. Dari Sefaria, silakan buka di Sefaria ya. Ini pertama di Genesis 8 atau Bereshit ya. Itu mengatakan bahwa itu bukan secara harfiah bahwa Tuhan itu muncul, tetapi rahmatnya. Kalau di dalam Islam itu rahmatnya. Itu seperti apa yang dikatakan di Mazmur. Ya, masa Tuhan itu berdiri di majelis hakim? Ini kan nggak mungkin. Itu rahmatnya yang berdiri cara itu. Di situ menjelaskan bahwa Tuhan muncul itu adalah rahmatnya. Islam mengonsepnya itu secara rahmat, dan Yahudi pun seperti itu. Oke, itu yang nomor satunya. Nomor duanya bahwa melihat 3 orang ya. Di sini mengatakan bahwa 3 orang itu adalah malaikat. Itu bisa saya jelaskan. Itu Gabriel, Mikael, dan Rafael yang menyembuhkan atau berfirman atau mengatakan firman Tuhan kepada Abraham itu bahwa Sarah itu akan mengandung, itu adalah Jibril atau Gabriel. Ya, dan duanya itu langsung loncat ke Sodom, ke tempatnya Lut. Itu bahkan memberi isyarat atau memberitahukan bahwa akan ada kejadian. Ya, itu Rafael dan Mikael. Itu dijelaskan di Rashi ya, komentari Rashi. Itu bukan Tuhan secara langsung, tetapi malaikatnya. Ya, itu kawan-kawan tuh. Itu ya, versi original Bang Victor. Itu kalau mau dibantah itu ini punya Yahudi di Sefaria. Ini saya buka ya, nggak percaya. Simpan. Oke, Rashi nih. Ya. For one angel. Oke, Rashi. For one angel does not carry. So, tuh kan ya. Angel, malaikat, udah. Malaikat itu. Makanya dijelasin di sini di dalam Rashi. Oke, Mantap, Puji Inggrisnya bisa nih debat internasional. Udah jelas itu malaikat, udah jelas. Cuma mereka menganggap bahwa itu Tuhan, udah. Itu aja. Itu Yesus malah dia bilang Yesus. Iya. Bayangkan Yesus. Jadi udah mulai ngaco, pemikirannya udah mulai ngaco. Padahal di situ dia bicara tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jadi ini turun, itu Tuhan. Ya kan? Itu Yesus.
Pokoknya Yesus itu ya Yahweh, ya Cakwe, apa segala macam. Ya, Udah ya. begitu-gitulah. Betul. Padahal intinya di sana kan adalah malaikat itu turun untuk memberitahu Sarah bahwa nanti kamu akan punya anak, kan di situ. Hmm. Dan ketawa lah si Sarah kan begitu kan? Iya, dijamu itu malaikat. Itu berani-beraninya si Sarah ketawa sama Tuhan kan nggak gitu? Itu kan malaikat. Gitu. Sarah diberi berita gembira, habis itu kan langsung ke Sodom Gomora untuk menghancurkan yang suka mensodomi orang. Iya, Sodom. Ya makanya ada kata sodomi ya dari situ kan. Iya. Habis itu disisakanlah Lot, kedua anaknya. Nah, ada anaknya. Keblinger itu untuk menyimpulkan apa membaca dari ayat itu keblinger. Wah itu Tuhan. Abraham datang kepada Tuhan datang kepada Abraham. Ya kan? Yesus itu datang. Akhirnya datang lagi. Jadi Yesus juga berantem sama Yakub. 4 kali. Kan begitu. Pinjam pisau cukur. Yesus pinjam pisau cukur. Yesus berantem sama Yakub. Apalagi? Itu kalian yang bilang. Kenapa Bang Peter? Saya bilang itu kalian yang bilang, Bang. Loh bukan. Sekarang Anda menganggap bahwa Tuhan itu Yesus kan? Enggak, tadi Bang Andre, tadi teman Anda udah tanda tangan loh, tadi dia sendiri yang ngomong. Mereka sendiri udah ngomong loh tadi. Bukan Tanda kita tangan malah, cuma stempelnya belum jadi. Oh, kita iya. mengulangin statementnya. Nggak setuju sama teman lu. Bukan saya yang ngomong, dia sendiri yang ngomong, dia yang tanda tangan. Saya nggak ada paksaan kok tadi. Dia baca dulu BAP-nya, setelah dia baca BAP-nya dengan sehat, dia tanda tangan kok. Nggak ada pemaksaan tadi dalam penyidikan, nggak ada. Tadi HWH itu adalah Yesus. Iya. Tadi kan ngomong begitu. Nggak ada. Banyak saksi kok tadi. Ada Tuhan, banyak Yesus itu. Ya Yesus yang datang. Yesus begitu. memang enak dibahas karena dia itu adalah memang Allah itu sendiri. Pak Victor, waktu saya tadi. Anda sering mengatakan kan? Allah Pak itu Victor, sendiri. sebentar Bang Andre. Waktu tadi saya isi BAP sama Pak Prengki, tidak ada loh yang dipaksa-paksa. Tidak ada yang intimidasi dia. Bahkan Anda dampingi kan sebagai pengacara. Nah dibaca dulu baru tanda tangan kan tadi. Clear kan? Nah habis ini kenapa kamu mengatakan kami yang berpendapat? Orang Prengki yang ngomong kok. Gitu loh. Malah dia sendiri yang mengatakan teh celup, bukan saya. Iya betul. Pinter kalian itu untuk memutarbalikkan ya. Saya itu nggak mau menista bro. Saya hanya memakai argumentasi yang barusan. Balikan siapa nih Bang? Aduh. Loh, tadi yang ngomong celup siapa? Pertama. Terus Anda mengatakan bahwa Allah Yesus itu Allah sendiri kan? Kalau begitu yang ada di perjanjian lama itu Yesus bukan? Ayo. Susah. Yang ada di perjanjian lama Yesus bukan? Kita mau jelaskan susah Bang. Tetap nggak bisa ketemu. Enggak. Saya mau nanya dulu yang di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Itu Allah Bapa. Loh, Itu saya dalam tanya, konteks perjanjian lama. Yesus itu Allah sendiri kan? Anda mengatakan begitu tadi toh? Dasarnya gini Bang Andre, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Dasarnya oke. di situ. Oke, Gitu Bapak loh. itu sendiri kan. Kalau begitu, jadi yang di perjanjian lama itu Yesus juga toh? Allah itu Yesus toh? Konsisten aja kalau Itu ngomong. perjanjian lama. Mengerti perjanjian lama dengan baru nggak? Perjanjian baru dia lewat apa? Perjanjian baru itu tentang perjalanan Yesus. 80% perjalanannya Yesus. Tunggu. Yang perjanjian lama, saya mau tanya. Perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Kan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Di perjanjian lama itu Yesus atau Iya bukan? Bang. Itu Iya. Allah Bapa. Ya Allah Bapanya Yesus jadi. Udah tanya, Bapak itu Yesus juga nggak? Apa bukan? Yesus atau Bapak beda atau sama? Ya, nanti di perjanjian baru itu Itu Allah. Allah Bapa. Oh, Jadi di berarti bukan perjanjian Yesus. lama, Berarti bukan bukan. Yesus. Berarti bukan Yesus. Anda bantah teman Anda sendiri. Kebenaran aja kau. Saya Berarti- nggak bantah teman saya. Itu Ya, kalau- Allah Bapa. Ya, Bapak itu Yesus juga kan? Nanti di perjanjian baru Yesus Allah Bapa turun menjelma sebagai manusia Di mana dan ayatnya? diberikan Di mana nama ayatnya Yesus. Yesus Allah menjelma menjadi manusia? Di mana ayatnya? Perjanjian baru. Di mana ayatnya bahwa Allah menjelma menjadi manusia? Aduh Bang, Nah, kita ini nggak usah menyebutkan bahwa berbicara Allah masalah menjelma menjadi ayat-ayat manusia di dan mana? Di mana ayat. ayatnya? Kenapa? Ayatnya di mana? Kenapa selalu ayat
Kenapa Karena selalu apa? Itu ayatnya orang dalil, itu Kristen bukti, selalu itu saja dalil. yang Itu dibahas? dalil. Kenapa saya mengatakan kayak begini? Ya kan? Kena- Karena Anda menganggap Yesus Ya itu Tuhan. kepercayaan Yesus itu kita, nabi saya. Bang. Itu kepercayaan kita, Bang. Ya, jangan dong. Ini juga Yesus juga apa namanya nabi kita juga. Jadi saya membela Kepercayaan bahwa Yesus bukan kita. Tuhan. Gitu loh. Ya terserah abang kalian percaya atau enggak apa-apa. Yang penting kami Makanya saya sebagai keluar orang dari bukti Kristen bahwa Anda bahwa mengatakan bahwa Yesus Yesus itu adalah Allah itu Tuhan. menjelma menjadi manusia. Di mana ayatnya? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kenapa Anda berpikiran seperti Ya, itu? karena Hmm? telah lahir Mm-mm. di dunia. Siapa itu? Ya Siapa yang Tuhan. lahir? Tuhan. Jadi Tuhan lahir. Jadi Tuhan lahir. Hah? Jadi yang apa sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta begitu? Bagaimana, Bang? Sang pencipta, Tuhan itu kan sang pencipta, dilahirkan oleh yang dicipta begitu. Tetapi dia lahir ini bukan antara ada hubungan suami istri, Bang. Harus bisa Saya tahu, dibedakan. tapi ini berihal masalah kelahiran. Anda mengatakan Tuhan itu Iya, lahir. kelahiran. Sang pencipta Jadi dilahirkan begini, oleh Bang. pencipta. Maria dicipta Sabar, nggak sama sabar. Tuhan? Maria dicipta sama Tuhan. Sabar, dengar dulu, Bang. Jadi kita boleh lihat dari semua keturunan. Maksudnya Yesus ini diciptakan melalui apa? Mulai ada hubungan antara laki-laki dan perempuan atau tidak? Saya tidak tanya tentang hubungan. Saya tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Justru itu Tuhan supaya itu kalian lahir. bisa terbuka Ya, pikirannya. Tuhan itu lahir. Kau mengatakan Tuhan itu lahir. Ya, sekarang begini, Adam sama Hawa tidak menggunakan hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak pakai hubungan apa namanya mak bedundu Iya. itu tidak. Gila, apa dia nggak Tuhan? Iya benar. Iya. Pakai Nggak pakai ibu lagi dia. pakai. Enggak pakai. Apa? Dia nggak Pakai. keluar dari Adam vaginanya perempuan. loh, dengar Adam itu. dengar dulu. Hah? Yo dengar dulu Bang, dengar dulu. Dengar Ya, dulu. ini aturan Jadi Adam diciptakan langsung dari Allah sendiri. Sedangkan Hawa diambil dari rusuknya laki-laki, berarti Hawa ada melalui laki-laki. Pada saat Yesus ada, hanya dipakai perempuan, tidak dipakai laki-laki. Pada saat zaman kita sebagai manusia ini, dipakai laki-laki, dipakai perempuan juga. Jadi apa yang mustahil bagi Allah? Oke, kalau begitu, saya balikin tanya, ya. Tuhan, Anda menganggap bahwa Tuhan itu dilahirkan kan tadi? Oke. Apa Tuhan Anda? Maksudnya? Tuhan Anda tadi mengatakan Tuhan itu dilahirkan. Betul ya. Melalui vagina, Maksudnya melalui Tuhan dilahirkan kelamin. Loh, Yesus kan lahir melalui kelaminnya Maria. Bentar. Iya. Datanya ada bro, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Coba dengan aku gimana? Dengan aku aja. Yuk, udah kalah Jangan, Bang Juma mau bicara. Saya dulu boleh sebentar. Bang Handi. Boleh Saya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya, jadi tak kasih pengertian supaya paham gini ya. Al-Quranul Karim, saya ambil dari Al-Quran supaya seimbang kita, karena ini kajian mengenai Tuhan dan ajaran semawi. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Jadi ada 3 aspek di sana. Tidak patut bagi manusia untuk melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, kecuali 1 dengan perantaraan wahyu, 2 dari belakang tabir, 3 dengan mengutus utusan para malaikat. Ini 3 poin. Yang pertama, di dalam Kejadian 18 nomor 1 yang teman-teman gunakan untuk kemudian mengatakan bahwa yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan. Kekeliruannya adalah di dalam Kejadian 18:1, di situ menampakkan diri di dalam bahasa Ibrani ra'ah. Ra'ah itu sama dengan menyatakan. Jadi Tuhan itu menyatakan diri kepada Abraham melalui para malaikatnya.
Apa pembuktiannya? Ya, kita buktikan dengan perkataan Yesus, jangan perkataan saya. Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu fakta. Yesus yang mengatakan itu. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini pengakuan yang ada di dalam kitab teman-teman sendiri. Lalu kemudian di dalam Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang pernah memandang, yang bisa memandang aku dan dapat hidup. Abraham tidak mati pada saat itu ketika dia berinteraksi dengan makhluk tersebut. Berarti itu bukan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana sih Tuhan itu sebenarnya? Kita lihat dalam pengajaran para nabi. Jelas sekali diterangkan bahwasanya dalam 1 Tawarik 28 nomor 9, engkau anakku Salomo, kenalilah Allah ayahmu, Tuhan ayahmu, dan beribadalah kepadanya. Berarti Allah itu bisa dikenali. Allah itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu satu. Kemudian di dalam Mazmur 119 nomor 2 juga diterangkan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Berarti Tuhan itu bisa dicari. Tuhan itu bisa dicari. Tuhan itu bisa dijamah. Tuhan itu bisa dilihat. Di dalam keadaan yang diterangkan dalam Matius 5 nomor 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Tuhan, karena mereka akan melihat Tuhan. Tuhan itu memang bisa dilihat, tapi dengan aspek apa? Hati yang suci, bukan datang dalam rupa manusia. Yohanes 14 nomor 9, telah sekian lama aku bersama-sama engkau pelipus, engkau tidak mengenal aku rupanya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi maksudnya di sini adalah, barang siapa yang ingin kemudian melihat Tuhan, ingin melihat dalam aspek pemahaman mengenal Tuhan, maka dengarkan para utusannya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka ucapkan tentang Tuhan, itulah yang kita tahu. Makanya Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal. Bagaimana mungkin kemudian mengenal kalau tidak bisa melihat? Sedangkan engkau itu adalah sesuatu yang gaib. Berarti Tuhan itu tidak bisa datang dalam rupa aslinya, dalam rupa wujudnya, nggak bisa. Tuhan datang hanya dalam ajarannya, melalui malaikatnya, melalui tabir, perantaraan wahyu. Dan mereka lah para nabi itu yang menjelaskan. Makanya di dalam Yohanes 1 nomor 18, teman-teman sedikit lagi ya. Dalam Yohanes 1 nomor 18, di sana Yesus dengan terang mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menjelaskannya. Jadi ini salah terjemahan. Yohanes 1 nomor 18 bukan menyatakan, tetapi di situ original teksnya adalah exegomai, artinya menjelaskan, mentafsirkan, menyatakan, menceritakan. Yesuslah yang menceritakan tentang Bapa itu, bahwa dia tidak bisa dilihat, suara yang tidak bisa didengarkan, dia adanya di langit, dia tidak sama serupa dengan makhluk, tidak ada yang pernah melihatnya. Itulah Bapa itu yang dia teriaki, Eli Eli lama sabachthani. Jadi tinggalkan pengajaran yang mengatakan Tuhan itu pernah datang jadi manusia. Enggak. Kita semua dapat mengenal Allah, tapi tidak dalam perspektif pemahaman bahwa dia wujud seperti makhluk. Tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Demikian Bang Handi dan teman-teman, silakan dilanjut. Oke, sama aku Zuma. Halo bro, lama kita nggak ketemu nih. Aku senang dengan kamu. Lanjut. Halo. Ayo Ya, Zuma. sama teman kita yang lain. Saya ada tamu dan tamu saya Oh, itu ada tamu. ada tamu. Kalau sama aku gitu ya. Kalau sama Ada tamu. Kalau ada Edi gitu ya. Taruh Bro Edi, taruh Bro Edi. Tunggu. Tamu saya itu Nasrani. Bukan tamu saya sebenarnya. Tamu abang saya yang dari Oke, Medan. nggak apa-apa, Bang. Sepupu sekali Kapan-kapan dia dengan Nasrani. saya, oke. Ada di bawah di lantai 1. Saya di lantai 2 ini ya. Lanjut. Oke. Nggak apa-apa. Ya, Tapi suara oke. saya kecil. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, semangat Bang, semangat. Aku dukung kau. Bro Edi Kapan-kapan sama sebentar, aku. Bro Edi. Sebentar. Pak Victor ada tanggapan, Pak Victor? Gimana? Pak Victor ada tanggapan tadi statement Bang Juma? Tanggapannya sudah jelas itu dikatakan. Sudah pas itu. Tetapi tetap tanggapannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Pak Kristen Jadi original? ayat-ayatnya sudah jelas tadi. Oke.
Pak Kristen original tetap Pak Victor Yesus adalah Tuhan. Tanggapan Anda, brother? Mana dia menjawab kali? Bang Handi, Ya, coba silakan, ditanya Pak Victor, Saudara Victor, menurut saudara, dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya, dia itu Tuhan atau dia itu manusia? Gimana Bang? Dalam keadaan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, Yesus itu Ya. Tuhan atau Yesus itu manusia? Ya. Silakan. Dia turun di dalam dunia sebagai manusia. Dalam keadaan yang Sebagai manusia. sebenar-benarnya. 100 sabar. Iya, sabar Bang. Iya. Dia turun ke dalam dunia ini 100% sebagai manusia. Oke, sebagai manusia. Terus di manakah bahwa kenapa orang Kristen menganggap dia sebagai Allah, sebagai dia itu sebagai Tuhan? Karena tidak ada satu orang manusia pun yang pernah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam konteks dia manusia, tetapi kealahannya juga ada. Di manakah kealahannya dia? Mungkin satu ayat saja mungkin yang saya baca untuk kita di sini dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-18 dia katakan begini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Dari Bapakku. Nah jadi gini Bang, kalau data itu yang menjadikan Yesus ilahi, kita harus melihat Tidak, masih banyak Bang, masih banyak. Seperti Tuhan Yesus membangkitkan orang, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa, satu nabi pun yang mungkin bisa membangkitkan orang tanpa bahwa dia memiliki kealahan itu sendiri dalam dirinya. Petrus membangkitkan orang mati, ya Yohanes juga membangkitkan orang mati. Bahkan kalau di Islam Bang, seekor sapi, paha sapi bisa membangkitkan orang mati. Oke ya. Jadi Gimana, Bang? gini. Yesus tentang yang pertama tadi. Ingat, Yesus itu punya kuasa untuk menyatakan apapun, tergantung firman yang ia terima. Dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, itu dia sedang diperintah untuk mengatakan itu oleh Tuhannya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan akhir. Itu Yesus katakan. Untuk siapa dia katakan itu? Untuk dia menyatakan kepada Bani Israel. Siapa yang memerintahkan? Tuhannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu pertama. Yang kedua Bang, terkait dengan dia mampu bermukjizat dan seterusnya. Di dalam kesaksiannya beliau, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, termasuk membangkitkan orang mati, pekerjaan membangkitkan Lazarus, itulah yang bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Tuhan. Maka aku bisa melakukan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, katakan kepada orang Israel, inilah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara dengan dibekali kekuatan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kamu. Dia sebagai perantara. Jadi apapun yang membuat Anda menuhankan beliau, ternyata aspek itu justru membuktikan dia utusan Tuhan. Dia bukan utusan setan. Dan mukjizat yang dilakukan Yesus itu untuk menyatakan dirinya utusan Tuhan, bukan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu Bang. Itu poinnya. Silakan yang lain. Bro, Victor disangka? Nggak perlu disangka Bang. Jawabannya beliau tetap bahwa Yesus adalah utusan yang menyampaikan firman Allah. Tetapi saya tetap dengan prinsip saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, kalau Yesus adalah
Terima kasih. Begitu. Kalau Yesus Oke. adalah Silakan, Bang, silakan. kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengaku utusan? Itu kita sebagai manusia tidak tahu apa yang segala sesuatu yang Allah lakukan dalam dunia ini, kita sebagai manusia tidak akan bisa sampai ke sana untuk memikirnya. Biarlah itu Allah yang melakukannya melalui Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, silakan kita menerjemahkannya secara kepercayaan kita masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan bahwa oh, dia itu adalah utusan. Oke, itu menurut pandangan saudara-saudara saya di saat ini, ya itu pandangan saudara-saudara. Tetapi pandangan saya tetap bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat itu sendiri. Oke, Begitu. baik. Bang Hadi, sedikit lagi, Bang Hadi. Silakan, Mak. Selesaikan, Mak. Selesaikan. Oke, gini saudaraku, gini. Andai saja logika akal pikiran manusia, khususnya umat Islam itu tidak dipakai, maka besar kemungkinan umat Islam itu juga akan jatuh pada posisi Anda. Karena Yesus itu memang luar biasa dia. Sangat luar biasa. Ya. Tetapi yang kita harus tahu, di semua utusan Tuhan, Yeremia, Daniel, Yosua bin Nun, Musa, Daud, Salomo, tidak pernah mengatakan satu kalimat yang sangat rendah. Layaknya Yesus mengatakan dirinya yang serendah-rendahnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba tunjukkan saya utusan Tuhan yang pernah mengatakan itu selain Yesus. Hanya Yesus. Pada level yang paling rendah dia mengatakan itu. Itu satu. Kedua, tidak ada utusan Tuhan yang terkutuk dan mati di atas tiang salib. Hanya Yesus. Itu aspek terbaliknya. Kemudian aspek sebelahnya, ketika Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan, pengakuan dia itu di dalam kitab saudara, dia mengatakan dia utusan. Poin pertama, Yohanes 17:3, hidup kekal itu, Islam, Kristen, atau apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Hidup kekal itu adalah duduk cantik di jannah, di surga. Itu hidup kekal. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Baca Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai utusan. Itu satu. Kedua, di dalam 1 Yohanes 3:2. Sebab kita akan sama seperti Yesus, oleh karena kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang saya tanya kepada saudara saya ini, Anda mengakui Yesus datang sebagai manusia? Yes. Kemudian nanti di surga baru dia menjadi Tuhan. Silakan. Sekarang keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu apa? Bukan pada saat dia jadi manusia, bukan juga pada saat dia di surga. Keadaan yang sebenar-benarnya, entah itu di surga, entah itu dimanapun. Yang kutanya, keadaan Yesus yang sebenar-benarnya, dia itu Tuhan tanpa sandiwara, tanpa nyamar-nyamar, tanpa mengosongkan diri, tanpa inkarnasi, atau dia itu adalah Tuhan? Coba jawab saya. Keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu apa? Manusiakah? Atau benar-benar dia itu pencipta langit dan bumi? Coba Anda terangkan ke saya. Silakan. Baik, Pak. Jadi apa yang saudara sampaikan ini sangat luar biasa. Pemahaman saudara ini juga wow, hebat, luar biasa. Tuhan sertai. Tapi hanya satu saja yang mungkin saya mau sampaikan, bahwa tetap prinsip saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kenapa seperti tadi bilang kok mati di atas kayu salib? Padahal itu kan satu kutukan kan. Jadi kalau orang tidak memahami tentang kematian Yesus di atas kayu salib, itu juga memang susah ya. Kita mau sampaikan juga. Kita sebagai orang-orang Kristen mempercayai bahwa pengorbanannya ya itu untuk supaya kita sebagai manusia ini jangan ada ya, maksudnya kita harus mempercayai Tuhan yang benar lah. Terus mengenai tentang siapa itu Yesus, ya kalau menurut saya seperti penjelasan saudara ini ya sudah menuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan penjelasannya saudara ini sangat luar biasa menurut saya.
Oke, Bung. Gini, Bung. Kita singkat-singkat aja, Bung. Gini. Ada hal yang harus didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Yesus disalib. Apa yang melatar belakangi? Karena dia mau menebus dosa? No. Itu konsep yang muncul belakangan. Yang melatar belakangi penyaliban ini apa? Itu dulu. Kok tumben suara Bang Cuma lembut, biasanya lantang? Ada tamu saya. Ada tamu, lanjut. Oke. Oh, kalau ada tamu Jadi- lembut, oke. Stop. Jadi Lanjut. yang harus Dia makhluk dua warna. Cuma ini dua warna. enggak, yang Jadi Bade dibawa- stop dulu, jangan saudaraku, dipancing yang banyak-banyak. dibawa itu bukan kristologi, bukan pendebat. Beliau saudara saya, Kristen murni, bukan apologet. Kalau sesama apologet pasti gue banting-banting dari tadi. Jadi gini, kita harus memahami nih sejarah daripada kedatangan Yesus kepada Bani Israel. Itu dulu poinnya. Kedatangannya untuk apa? Itu dulu. Tolong disadari ini. Kenapa Yesus itu diobok-obok? Kenapa berapa kali dia dilakukan pencobaan untuk pembunuhan? Baca Lukas 4 Bung, 1 perikop. Kenapa Yesus itu ingin dibunuh? Apakah karena dia itu datang untuk menjadi Tuhan mati di atas tiang salib? Tidak. Begitupun di Al-Quran. Final kami di Al-Quran. Al-Quran, beliau ingin dibunuh, disalibkan. Setelah ingin disalibkan, Allah mengangkat ke langit. Habis cerita, finish sampai di situ. Waktu berjalan, teng. Muncul ahli Torah, muncul orang Farisi, menjual kejadian itu kepada Romawi dan Yunani dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya antara penyaliban dengan penebusan dosa. Nggak ada. Penebusan dosa itu muncul belakangan. Tidak ada dosa waris sebelum itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dan selama 3 tahun, dia tidak pernah mengajarkan kalau dirinya sebagai penebus dosa. Adapun data-data yang Anda baca, boleh Anda lihat itu dituliskan oleh siapa dan diperuntukkan untuk siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya, ini ending dari semuanya. Antara kebenaran absolut dan kebenaran semu, endingnya itu ada di sini. Yesus itu sebenarnya dalam keadaan yang sebenarnya itu siapa? Apakah dia Tuhan? Keadaan yang sesungguhnya, apakah dia Tuhan? Kalau dia keadaan yang sebenarnya dia adalah Tuhan, mana dalil pendukungnya? Saya bantu nih. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, nih dengarkan, akan tetapi kita tahu apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. 3 kalimat ini tolong dicermati. Yang pertama, akan tetapi apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kalimat pertama, kita akan menjadi sama seperti dia. Kalimat 2. Kalimat ketiga, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Coba direnungkan. Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenar-benarnya, dan kemudian kita akan sama seperti keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu ternyata Tuhan, maka kita akan sama seperti dia. Ternyata kita juga ini adalah Tuhan. Tapi kalau datang dalam keadaan yang sebenarnya, ternyata dia hanya utusan Tuhan. Masya Allah, subhanallah, ternyata kita sama seperti Yesus. Yaitu manusia yang dituntut kemudian untuk taat kepada pencipta kita. Sekarang renungkan saudaraku, apakah Anda Tuhan? Kalau Anda Tuhan, maka wajar Yesus Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan, baru Anda Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan yang sebenarnya ternyata Anda sadar Anda adalah manusia, maka keadaan Yesus yang sebenarnya yang sama dengan Anda, dia pun adalah manusia. Selesai kita di situ. Kecuali Anda hanya ingin mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Yesus Kristus. Silakan Anda memperbodoh diri dengan menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tugas saya, tugas teman-teman apologet, hanya membantu saudara-saudara saya dalam kasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang lain, silakan dilanjut.
Bro Victor, tanggapi. Amin. Puji Tuhan dengan penjelasan yang luar biasa dari hambanya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain mau tambahkan? Oh, enggak ditanggapi. Pertanyaannya Bang Joma, Pak Victor. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Tuhan dan juru selamat bagi Baik, umat manusia. baik Tuhan. Apakah, Jaga. sebentar, apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Pak Victor, Yesus punya fisik sama seperti kita, dia laki-laki disunat. Apakah itu Tuhan? Kan tadi sudah dibilang dia kan menjelma sebagai manusia, Bang. Jadi dia Berarti sebagai manusia 100% sebagai manusia, ya dia menjalani kehidupan manusia. Dia lapar, ya dia makan, minum, ya dia minum. Apa sih susahnya Allah menjelma sebagai manusia? Tidak ada susahnya. berarti Dia mau Yes- ikut menderita seperti manusia, mengalami bagaimana penderitaan manusia. Supaya apa? Kita sebagai manusia ini jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Jangan orang yang terlalu menganggap diri rohani, terus mereka sudah tidak mau bergaul dengan orang-orang yang mungkin berdosa. Sedangkan orang-orang berdosa ini harus diselamatkan. Justru itu makanya Yesus hadir dalam dunia ini. Dia bukan ada dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengerti tentang Kepanjangan. kitab suci dari Pak Victor enggak, kepanjangan. saya jelaskan dulu Bang. Saya jelaskan dulu. Tetapi Yesus hadir kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Supaya apa? Allah itu melihat semua manusia itu sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tidak. Karena semua manusia adalah ciptaan dari Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus hadir supaya mengangkat ini. Supaya jangan rohani-rohani ahli-ahli Taurat ini yang mengerti tentang kitab suci ini, mereka membiarkan orang-orang ini, orang-orang berdosa ini, orang-orang Oke, sakit stop. ini. Oke Bang, singkat loh tadi. Ini gini ya Bang ya. Waktu Yesus menderita, waktu Yesus istirahat, waktu Yesus makan, waktu Yesus tidur itu, apakah dia Tuhan atau dia manusia? Silakan. Kan sudah dibilang tadi Bang, dia 100% manusia. Ya dijawab saja Bang, Tetapi manusia atau dia- Tuhan yang istirahat? Waktu saya ulang ya, dia makan, dia tidur, dia menderita, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu seperti Ya, itu, keadaannya waktu itu, Yesus Tuhan atau dia manusia? Dia adalah manusia dan dia juga Tuhan. Oke. Apakah waktu Yesus menderita, waktu Yesus capek, istirahat, tidak bisa berbuat apa-apa, apakah ada ketuhanan ikut serta dalam keadaan seperti itu? Iya. Itu hanya Allah sendiri yang tahu. Tetapi kita lihat konteks pada saat itu dia sebagai manusia, ya dia rasa capek, dia beristirahat, dia minum, dia lapar, ya dia sebagai manusia. Artinya Yesus adalah manusia. Apa yang susah maksudnya? Artinya Yesus adalah manusia. Apa? Iya, yang Allah Nah, menjelma sebagai manusia. Iya, artinya dia adalah manusia. Iya, Iya, manusia Iya. dari Yang Allah itu sebenarnya sendiri. Bang Handi. iya, keadaan sebenarnya dia adalah manusia. Karena keadaan manusia itu wajar kalau dia tidur. Karena nggak mungkin dia begadang 33 tahun setengah. Tidur dia, Iya, benar. manusia dia. Benar. Wajar dia makan Karena dia karena turun dia sebagai merasakan manusia. lapar. Artinya Iya, keadaan karena sebenarnya orang-orang yang menganggap diri. artinya adalah keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Ya, 100% manusia. Iya, udah selesai. Gini, jangan Ya, ambigu Bang Iya. Iya, Victor. tetapi dialah Gini, Allah gini. itu sendiri. Saudara Victor, terlepas daripada sandiwara dunia yang Yesus lakukan, ternyata dia adalah Tuhan, ternyata dia adalah Tuhan yang menjelma manusia. Saya ingin tahu kesimpulan terakhir, Yesus itu sebenarnya siapa? Manusia atau Tuhan? Abang, tetap jawaban saya, dia Tuhan. adalah Tuhan dan manusia. Berarti kita juga Tuhan.
Bukan, kita bukan Tuhan, Bang. Dia menjelma sebagai manusia. Jadi, Bang, dengarkan, apakah Allah, dengarkan. apakah Tuhan tidak bisa menjelma sebagai manusia? Dalam kalau jelmaan berarti bukan keadaan yang sesungguhnya, betul? Betul? Ya Benar betul nggak? dong. Ya betul dong. Nah, sekarang keadaan yang sebenarnya dia itu Suaranya siapa? putus-putus, Bang. Suara putus-putus, Bang. Jelas. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu siapa? Terlepas dia jelma manusia, jelma jadi api, jelma jadi pohon, jelma jadi tiang awan, terserah dia. Tapi yang saya tanyain, keadaan dia yang sebenar-benarnya itu apa sih? Tuhan apa manusia? Manusia, Dok. Ya manusia. Nah, manusia Nah, iya. berarti dia bukan Tuhan. Tidak, dia Tuhan. Lah, berarti keadaan yang sebenarnya siapa ini? Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa, Bang? Keadaan sebenarnya Yesus itu siapa? Enggak. Tetap kalian mau giring sampai gimana, dia 100% Bukan. manusia, tetapi Saudaraku. dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saudara Victor, Lu kita turun aja, Victor. sabar Bang Edi. Ini data yang berbicara. Kita Gimana akan kok sama. aku turun, Bang. Kita kan belajar sama-sama, Iya, Bang. Santai aja lah. Betul, santai. Ini kita lihat, apabila Yesus menyatakan dirinya, apabila Yesus yang menyatakan, bukan Anda yang menyatakan, bukan kita, dirinya yang menyatakan. Dirinya yang menyatakan dirinya. Keadaan yang sebenar-benarnya itu apa? Dan keadaan yang sebenar-benarnya itulah kita sama seperti dia. Nah sekarang ayo mari kita gunakan logika ini. Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan. Karena ini yang menjadi aspek kebenarannya. Kalau Yesus itu ternyata keadaan yang sebenarnya pada saat dia menyatakan diri adalah Tuhan, berarti kita juga ini adalah Tuhan, Bang. Apa seperti itu? Benar kita ini adalah Tuhan? Atau ketika Yesus menyatakan dirinya, kita melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, ternyata beliau adalah Tuhan. Ternyata beliau adalah manusia. Terus aspek mana yang kemudian bisa membuat Anda masuk ke neraka ketika Anda mengimani Yesus itu hanya manusia? Tunjuk dalilnya. Barang siapa yang tidak mengimani aku Tuhan, maka dia masuk neraka. Atau barang siapa yang mengimani aku hanya manusia, dia masuk neraka. Mana aspek itu? Sedangkan Anda diperhadapkan dengan keadaan barang siapa yang memanggil loh, aku Tuhan. Bukan menuhankan, hanya memanggil, aku Tuhan. Maka enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Sekedar memanggil, tidak menganggapnya Tuhan. Sekedar memanggil Tuhan pun dianggap sebagai pembuat kejahatan. Saudara saya mau kemana? Anda mau kemana? Hanya karena cinta buta gitu. Cinta buta. Sementara aspek kehidupan yang diajarkan oleh Yesus, hidup kekal. Hidup kekal itu tertuang dalam dua resepnya. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutus dia satu-satunya Tuhan yang benar. Aspek kedua, resep kedua, mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda tidak mau masuk ke dalam lingkaran itu? Cukup mengenal dia sebagai utusan aja. Kenapa harus memaksakan diri? Dia adalah Tuhan. Karena hanya cinta buta. Tolong direnungkan saudaraku. Direnungkan baik-baik. Umat Islam itu satu-satunya kaum di atas muka bumi ini yang mengimani beliau adalah 100% Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin yang terakhir dari saya. Saudaraku, ketika saudara mengatakan dengan mulut saudara, Yesus itu 100% manusia. Apa tidak ada sedikit pun rasa malu di dalam diri Anda? Sedikit pun. Menuhankan manusia yang 100% menjadi Tuhan, orang yang 100% manusia. Dengan lisan Anda mengatakan dia adalah 100% manusia. Tapi dengan konsep iman Anda juga mengatakan dia juga 100% Tuhan. Apa Anda nggak malu menuhankan 100% manusia dan menganggapnya 100% Tuhan? Coba saya bantu untuk memahami ini. Ketika Yesus 100% manusia, dengan mulutnya sendiri, di dalam Yohanes 5 nomor 30 apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wahai Yesus, kau yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri, bagaimana caranya dirimu yang tidak mampu berbuat apa-apa ini kembali menjadi Tuhan 100%?
Sedangkan membuat dirimu menjadi ayam, membuat dirimu menjadi kucing, membuat dirimu menjadi pohon, kamu tidak sanggup. Apalagi membuat dirimu menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha dahsyat, maha segala-galanya. Sedangkan kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Bagaimana caranya kau bisa membuat dirimu kembali menjadi Tuhan, sang maha kuasa dan sang maha perkasa? Kayak mana caranya? Sementara musim buah ara aja kamu tidak tahu, melawan rasa ngantukmu aja kamu tidak bisa, menahan laparmu aja kamu tak sanggup. Lalu bagaimana caranya? Dirimu yang tidak sanggup membuat apa-apa, mampu membuat dirimu menjadi Tuhan kemudian. Tak akan pernah bisa kan Yesus? Yes, kecuali ada yang melantik aku. Maka apa yang terjadi kemudian saudaraku? Yohanes Roma nomor 14 nomor 9. Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Allah. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan karena pernah menjadi mantan mayat. Dia menjadi Tuhan karena pernah dibunuh. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang Farisi. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus di dalam ajarannya, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Akulah orang Farisi, anak dari orang Farisi. Yesus mengatakan, waspada kepada orang Farisi. Jadi Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan mulutnya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku 100% manusia. Lalu bagaimana caranya? Dirimu yang tidak mampu berbuat apa-apa ini membuat dirimu menjadi 100% Tuhan. Kayak mana caranya? Coba. Bagaimana caranya manusia yang 100% manusia bisa membuat diri menjadi 100% Tuhan? Jangankan 100% Tuhan, 0,1% aja nggak bisa. Silakan saudara, silakan. Iya, dalam konteks itu kan dia berbicara tentang ya dia sebagai manusia, tetapi dalam konteks yang lain ya dia membangkitkan orang, dia melakukan segala sesuatu mujizat-mujizat yang siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan? Nah, Tuhan yang melakukan itu siapa? Yesus atau Bapa yang di surga? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Victor. Victor di tengah-tengah apologet muslim bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kesaksianku lebih penting. Bahwa Victor yang menganggapku Tuhan karena aku mampu membangkitkan Lazarus, badai menjadi tenang, air menjadi anggur, buta menjadi melek, lumpuh menjadi berjalan. Itu yang membuat Victor menuhankan aku. Sebenarnya aspek itu semualah yang membuktikan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, aku bukan anak haram, aku bukan anaknya pantera, ibuku bukan pesina. Bukti dari mujizat-mujizat yang aku lakukan adalah bukti tuduhan kalian itu salah. Aku ini Nabiullah, aku ini Rasulullah yang dibekali mujizat, kekuatan dan tanda-tanda kenabian. Iya, benar sekali. Nah, dan itu hanya yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Seorang nabi. Tidak nabi, Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, silakan dengan konsep iman saudara. Kita menghargai itu. Kewajiban kami cuma menyampaikan aspek kebenaran yang kami tahu. Lanjut Bang Handi dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bang. Tuhan berkati. Ya, Pak Victor, menurut Anda ya tadi ya, waktu Yesus itu bermukjizat, Yesus Tuhan waktu itu ya? Betul ya Bang? Gimana Bang? Waktu Yesus bermukjizat, Anda mengatakan Yesus Tuhan, betul? Iya. Oke, baik. Waktu Yesus tidur istirahat, Yesus Tuhan nggak? Andy pinter Andy. Hajar. Ini pertanyaan ini pertanyaan yang nanti biar anak sekolah minggu aja yang jawab Bang. Lo jawab Victor. Sederhana loh ini. Saya mengikuti selera Anda loh. Waktu dia bermukjizat, Yesus Tuhan menurut Anda. Nah setelah dia bermukjizat mungkin capek, dia tidur istirahat. Apakah waktu tidur istirahat dia Tuhan juga? Ya dia sebagai manusia karena dia menjelma sebagai manusia. Artinya selama Yesus hidup kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia, betul? Bukan kadang. Anda barusan ngomong loh. Saya ulang lagi nih ya. Saya ulang lagi. Victor nih
Turun Ntar aja lu Victor. Ntar lu Bang Edi. Waktu dia bermukjizat, dia Tuhan. Oke. Nah, setelah dia selesai bermukjizat, pulang ke rumah istirahat, makan, tidur. Waktu dia tidur, dia Tuhan, dia manusia. Ya sebagai manusia lah. Sebagai Bang. Kan dia kan manusia. menjelma sebagai manusia. Oke. Saya Sudah, tanya nggak usah lagi. tanya itu. Saya Tetap simpulkan lagi. Dia Saya adalah manusia dan Ya, dialah stop. Tuhan. Sudah, Oke. jawaban saya tetap itu. Saya simpulkan. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah Aduh, tetap abang memakai? tinggal ulang Dengerin dulu. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah masih tetap memakai fisik yang sama? Dia manusia dan dia Tuhan. Aduh. Buat juga ya. Oke, waktu dia tidur sebagai manusia, dengerin dulu Pak Peter. Waktu dia istirahat tidur sebagai manusia, apakah ada ketuhanan di dalam manusia yang tidur? Tuhan ngantuk berarti. Bang Handi, Iya Pak Juma. tidak mungkin saudara Victor kita ini menyerah secara langsung. Hatinya, batinnya, pikirannya udah nyerah. Kalau dia mengatakan aku nyerah, dia bisa dihantam sama Kristen lainnya. Enggak lah, Bang. kasihan. Enggak. Bukan masalah Kristennya. Enggak. Saya bertanggung jawab dengan Yesus Kristus, bukan Kristennya. Tapi enggak begitu Pak Juma. Kita Iya, lo sudah tanggung jawab, tapi taruh lo nggak ya, jawab. stop Saya dulu. nggak peduli karena Stop firman dulu. Tuhan Oke. mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan lanjut. begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Sekiranya aku berkenan kepada manusia, sesungguhnya aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Oke, saya mempercayai Yesus adalah Tuhan, Iya, oke. bukan untuk manusia, bukan, tetapi Oke, untuk oke. Yesus sendiri. Pak Peter Begitu. standby dulu Bukan untuk ya. manusia. Saya tidak cari keuntungan dari manusia, tidak. Ya, standby dulu bentar. Ini saya diskusi dulu ini beberapa bulan atau Ya, yang setahun lain yang lagi. lalu. Oke, makasih. Dengerin dulu ya. Ini dulu Kristen original seperti Anda ini. Tapi setelah dia membaca, mendengarkan kita, luluh hatinya. Coba tanya dia pertanyaan yang sama. Kristen original bisa mendengarkan saya? Ya, mendengarkan. Oke, baik. Waktu dia Yesus bermukjizat, dia Tuhan atau dia utusan? Kristen original karena apa itu? Sebagai ya. Ya, begini ya. Silakan Pak. Kalau Ya. ya tetap dia sebagai utusan. Apapun ya, dia tetap mengatakan dia sebagai utusan ya. Yang berkuasa itu Bapaknya. Dia kan punya mujizat, bisa membangkitkan orang mati, bisa apa ya, menyembuhkan agak segala macam itu diberi kuasa. Diberi kuasa, ayatnya ada ya. Matius 28 ayat 12 diberi kuasa, memang diberi kuasa. Nah, kalau orang diberi kuasa berarti sebelumnya logikanya dia tidak punya kuasa kalau tidak diberikan. Itu aja intinya ya. Jadi jangan takut. Saya nggak apa-apa saya diserang oleh Kristen original. Tar dulu Pak Edi, Kristen tar dulu, original. Pak Edi tar dulu, jangan dulu ganggu dia. Silakan Pak, selesaikan. Nggak apa-apa. Kalau dikatakan bidat, ya itu kan kata-kata orang saja. Ya, tapi biarkan saja yang mengatakan bidat. Saya tidak mengganggu tentang keimanan saya. Oke, saya ya. potong Pak Kristen. Dulu Anda sama dengan pikirannya Victor. Apa yang membuat Anda keluar dari pikiran yang kayak begituan? Apa kira-kira? Ya, jadi baca Alkitab itu pikirannya kosong, harus doktrin-doktrin harus dibuang dulu. Mantap. Ya, dibaca berulang-ulang kali. Oh, ternyata begini. Ya, begitu. Ternyata Gitu. begini maksud ini. Seperti itu. Doktrin itu yang disuntikan kepada kita semua dibuang dulu. Baca lagi Alkitab itu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Maksudnya itu begini. Baca ulang-ulang lah seperti itu. Ya. Oke, baik. Bang Juma ada tanggapan Bang Juma? Kristen original ini adalah pengikut Yesus yang sesungguhnya sebenarnya. Betul. Inilah dia pengikut Yesus. Yang lainnya itu yang bidat. Saudara Kristen original ini pengikut yang asli nih. Yang lainnya bidat. Gitu Bang Handi. Betul. Iya. Setuju. Jadi enak tuh kalau orang tidak ada doktrin, banyak ngobrol nyambung. Tapi di sini kan kita nggak mau menghakimi ya. Kita hanya ingin tuh
bahwa ya kembalikanlah Baru, siapa sih Yesus itu baru gitu. Bapak mereka yang mempercayai tentang keimanan kalian nggak ada doktrinnya ya. Maksudnya apa Pak? Gimana? Bilang pegang doktrin. Baru berarti kepercayaan Bapak kalian Oke, baik. nggak ada doktrin ya. Doktrin itu pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan ada yang menuntun. Yang menuntun itu ada sebuah kitab suci. Itu doktrin. Tapi kalau ada doktrin buta, tidak ada dasarnya. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya Kristen original tadi menjawab, boleh ada doktrin, tapi berdasarkan data yang ada, bukan doktrin buta. Betul Kristen original seperti itu? Ya, jadi kalau kita cek sendiri, misalnya doktrin apa sih? Apakah ada di Alkitab? Tidak ada. Ternyata pemahaman Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak ada dasarnya juga di Alkitab. Yang ada di Konsili Kalsedon. Ya seperti itu. Oh, Ya, terdoktrin dia keluar ya. Ya, jika saya kejar, ya menganggap Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, ingat, kita kejar akan kelimpungan mereka itu. Jadi kalau 100% manusia, harus mempunyai roh manusia seperti kita. Harus mempunyai tubuh dan jiwa dan roh seperti kita. Ya, kalau 100% Allah, harus mempunyai roh Allah juga. Berarti Yesus itu mempunyai dua roh. Apakah mereka terima? Enggak, ngeles lagi mereka itu. Iya, Gitu. Masa roh Allah itu bercampur dengan roh manusia? Gimana ada seperti itu? Iya, iya betul juga ya. Nggak mungkin lah. Bang Edi, Iya. Kristen original sama aku ngobrol coba. Kan sama-sama Kristen, coba Iya. ngobrol coba. Ya silakan. Ya, silakan. Halo Bang Kristen original. Ya, Bang Edi, silakan. Iya. Kalau saya nggak original nih. Jadi saya mau belajar sama Anda. Anda ini Kristen original. Anda dibaptis tuh, Bang? Dibaptis. Ya, saya dibaptis. Dibaptis. Anda selamat karena apa? Diselamatkan karena apa? Oke. Saya diselamatkan ya menurut Yesus ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu pengajaran berdasarkan dari Bapa. Apa yang didengar dari Bapa. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, ikutilah pengajarannya. Ya, ikuti apa yang Yesus sembah. Gitu aja. Simple kok. Oke. Jadi Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus. Ya. Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus ya, berarti ya. Dengan pengajaran Yesus dan Yesus juga menyembah kepada Bapa. Ikut itu aja. Nah, iya. Pertanyaan saya cuma gini, dua. Anda diselamatkan karena menyembah, bukan karena ditebus dosanya ya. Iya kan? Iya. Iya. Ya Betul udah. Saya cuma pengen tahu aja, ya nggak apa-apa. Cukup? Kalau Bang, aku tanya balik boleh nggak? Boleh, tanya apa saja. Saya pakarnya. Gimana Yesus mengatakan apa ya? Aku menebus dosa perbuatan manusia. Ada ayatnya nggak? Oh, Yesus bukan penebus dosa. Bukan penebus, yang nebus itu Bapa. Yesus adalah utusan untuk menggantikan Anda dan saya. Dia bukan penebus dosa. Yang nebus itu Tuhan. Jadi Ya kalau sudah. kamu dengan saya nggak ngomong, jangan ngomong. Nanti fitnah itu nanti melintir ya. Jadi dengar dulu saya nggak seperti Kristen yang lain, oke? Sip. Oke, kita lihat. Kalau betul-betul Yesus itu ada Allah, ibunya pasti tahu. Yesus bukan Allah. Tak bilangin kamu jangan pelintir. Zuma dulu sering melintir, sekarang enggak. Aku nggak pernah bilang Yesus Allah. Jangan melintir. Kenali dulu. Oh, belum kenal sama aku. Kenalan, saya di Badai. Salam kenal. Bang, bukan begitu. Itu ada juga Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan Allah. Iya, lu kan bicara sama gua. Lu sama gua bukan sama orang lain. Sama saya kan. Ya, saya perkenalkan dia Edi Badai, mantan copet. Tapi sekarang udah sadar. Edi mantan orang yang saya copet tuh. Ya gitulah ya. Coba ya sadar. Memang kata itu ya Bang, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2 itu coba direnungkan bagus-bagus itu. Ayat itu Yohanes apa? Enggak, sebenarnya gini ya, benar. Sebenarnya Edi Badai sama Kristen original ini nggak jauh beda kok. Cuman Gini enggak, bro. Saya tak ngomong jujur aja di semua orang nih. Kristen original ini bukan Kristen. Kalau Kristen itu keselamatannya bukan karena nyembah, tapi karena percaya ditebus. Tapi nggak apa-apa, kasih aja. Yang tahu saya aja kok. Lanjut.
Loh, Oke. yang tebus Bang Edward siapa? Loh, ya enggak. Aku enggak mau dialog dengan kamu karena kamu kan Kristennya modelnya nyembah loh. Kamu diselamatkan bukan karena penebusan. Ya enggak apa-apa. Kamu ngaku Kristen original, enggak apa-apa. Aku malah suka. Asik. Lanjut. Oke. Pak Victor tadi ke ini ya. Tadi signal apa gimana Pak Victor? Iya, signal Bang. Oke. Apakah Asik Anda ini, aku dengar aja. ya. Enggak udah clear ini. Menurut Iya, Edi Bade itu tidak perlu berusaha karena Bapak menebus dosa. Gitu. Kalau Kristen original ya kita tetap di dunia ini harus berusaha. Apa yang pernah dilakukan Yesus ya lakukanlah. Gitu. Jadi Yesus menyembah Bapak ya menyembah Bapak juga dia gitu. Kalau Edi Bade nggak usah menyembah, sudah pasti Bapak menebus dosa dia kan gitu. Tahu aja lu. Iya. Itu kira-kira perbedaannya. Kalau Pak Victor ini menyembah siapa, Pak Victor? Atau nggak menyembah? Maksudnya menyembah? Ya Anda menyembah Tuhan atau tidak menyembah? Menyembah Tuhan lah. Menyembah Tuhan Ya, siapa mungkin yang menyembah pohon, menyembah ya, patung. ya Tuhan yang mana yang Anda sembah? Nah, Tuhan yang mana yang Anda sembah? Tuhan Yesus Kristus. Bapaknya Yesus Anda nggak sembah? Bapak ya itu sudah Yesus Kristus. Oh, Bapak adalah Yesus juga. Oke. Udah, itu pertanyaan itu udah berulang-ulang Bang. Jadi udah Iya, clear ya. Oke. Kepercayaan saya tetap gitu aja. Kristen original Bapak adalah Yesus juga bagaimana Bang? Bukan dong. Bukan, beda. Jadi ketika Yesus berdoa, itu dia berdoa kepada siapa? Yesus berdoa pada Bapa lah. Yesus makan supaya dia nggak lapar. Ya kan gitu. Bukan. Aku tanya sama Pak Victor. Ketika Yesus berdoa, Iya. dia berdoa kepada siapa itu, Bang? Buka mic-nya Pak Victor. Pak Victor buka mic-nya. Yesus berdoa kepada siapa? Gimana Bang? Ketika Yesus berdoa, dia meminta dipermuliakan. Iya. Kan meminta itu. Dia itu meminta atau berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Iya, berarti Bapak orang berbeda dong kalau dia meminta kepada Bapak. Seharusnya Bang Victor mengatakan itu dia meminta berdoa kepada dirinya sendiri, kan begitu? Tidak dong. Dia kan sebagai manusia pada saat itu. Lari lagi ke manusianya. Aduh. Iya, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Kan begini ini, bro, dua begini ini. Pak Victor. Kan menurut Anda Yesus itu ada Bapa di dalam diri Yesus, gitu ya. Nah, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa. Pertanyaannya, apakah dia berdoa kepada Bapa yang ada dalam dirinya atau dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Gimana itu? Gimana itu, bro? Jadi kita harus bisa bedakan konteksnya dulu, Bang. Nah, tinggal jawab aja, ini masalah doa loh. Saya ulang ya, Bapa ada di dalam diri Yesus. Di surga. Nah, berarti dia jadi Bapa di dalam diri Yesus itu tidak menerima doa, tidak menerima permintaan, betul? Enggak betul. Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga, sedangkan ada juga Bapa dalam dirinya. Nah, bagaimana ini kira-kira supaya bahasanya bagus nih? Udah apa yang ini Bapak mereka pahami ya, pahami aja. Buset. Dan apa yang saya pahami ya, saya pahami. Jadi gitu biar nggak usah saling ini membeda-bedakan gitu. Anda yang membuat Bapak terbagi dua loh. Satu dalam diri Yesus, satu di surga. Gitu loh. Saya nggak membagi. Nah, begini aja. Waktu Bunda Maria itu mau menyembah Tuhan, Bunda Maria ini menyembah kepada Bapa yang ada dalam diri anaknya, atau Bunda Maria menyembah Bapa yang ada di surga? Susah itu pertanyaan.
Gimana kira-kira itu? Maksudnya gimana? Saya ulang ya. Kalau Bunda Maria ingin menyembah Tuhan, apakah Bunda Maria menyembah Bapa yang ada dalam diri anaknya atau menyembah Bapa yang ada di surga? Susah jawabnya tuh. Bukan susah jawabnya, Bang. Itu jawabannya enggak. Aduh. Kita Ya. sebagai orang Kristen enggak memahami tentang itu, begitu. Kalau begitu saya tanya balik ke Pak Christian. Pak Christian, Bunda Maria itu menyembah siapa? Menyembah anaknya atau menyembah bapaknya di surga? Yang jelas ya, ini fakta ya. Bunda Maria tuh dan Yesus itu dan para muridnya pergi ke tempat ibadah. Tidak boleh disangkal nih. Itu pasti menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapa, Allahnya orang Israel. Nah, kalau memang Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, nggak perlu ke tempat ibadah. Dia hanya umumkan, ini Bapa ini ada dalam diri Yesus, mari kita sembah. Kan tidak begitu ceritanya. Nah, bayangkan Bunda Maria saja dalam Lukas 1:46 dia memerlukan juru selamat yaitu Allah. Ya, Allah siapa? Yang dia sembah dong. Gitu. Dia tidak mengatakan juru selamatku adalah anakku sendiri, tidak ada seperti itu. Itu aja. Coba ini yang ada di bawah dimanapun Anda berada ya. Ini ya, Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Berarti ada Yesus di dalam, ada Bapa di dalam diri Yesus. Ini dengerin baik-baik, ini dulu yang Anda pahami ya, menurut iman Anda semua nih, Kristen. Ada Bapa di dalam diri Yesus. Pertanyaannya, waktu Bunda Maria mau menyembah Bapa, apakah menyembah Bapa di dalam diri anaknya atau menyembah Bapa yang ada di surga? Ini pertanyaan harus jujur jawabnya. Kalau enggak ribet ini urusannya nih. Ya, tentu yang di surga lah. Nah, Yesus juga mengatakan, nah ini perkataan Yesus ya. Ya kalau Bang Victor mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri, Bapa ada di dunia kan, jelas. Nah, dalam Matius 23 ayat 9, ini data loh. Yesus membantah Bapa itu ada dalam dirinya. Jangan engkau menyebut Bapakku yang ada di dunia ini, tapi Bapakku itu ada di surga. Nah, silakan dibantah lagi ayat ini. Ini kata Yesus loh ya. Kalau Yesus berkata Bapakku ada di surga, terus kenapa Pak Victor mengatakan bahwa Bapa ada dalam diri Yesus? Ya, silakan tanya dia aja dah. Ini mesti pelan-pelan, Jang. Aku dulu ya juga seperti itu, ya. Tapi aku baca-baca lagi, oh ternyata nggak begini. Ya, ya. Iya, setelah aku tabok beberapa hari ya baru sadar kan. Ini dulu kan saya gue tabok tiap hari, sadar dia. Gitu loh bro. Maksudnya bukan nabok beneran, diskusi begini-begini masuk akal loh. Iya juga ya, masuk akal ya. Sederhana loh. Jadi ada pepatah mengatakan kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Gitu. Nah, seperti kalau Yesus adalah Bapa sendiri, Bapa itu belajar tentang Torah waktu umur 12 tahun kan dia datang ke tempat ibadah untuk belajar. Nah, belajar tentu belajar tentang ketuhanan. Jadi macam belajar tentang dirinya sendiri gitu. Ya. Lagi itu berpuasa. Nah, untuk apa Bapak berpuasa coba? 40 hari. Manusianya yang berpuasa, tapi ada Bapak dalam diri yang berpuasa. Coba untuk apa sih Bapak berpuasa? Jawabannya ada manusia yang berpuasa, tapi ada Bapak di dalam diri manusia yang berpuasa. Itu jawabannya. Harus nggak bisa. Nah, ini logika. Bang Victor kan. Ya memang harus ribet sih, kalau nggak ribet ya. Bang Victor kan itu berbicara karena ada roh yang menggerakkan di dalam tubuh. Ya, kalau Bang Victor itu berbicara kan ada roh manusia yang ada dalam tubuh, yang ada dalam tubuh Bang Victor. Kalau logikanya Yesus ada roh Bapa yang ada
di dalam tubuh Yesus, itu pasti dia berbicara sebagai Bapa. Itu pasti itu sudah. Oke, hilang suaranya. Pak Victor katanya mulai mikir nih Pak Victor ini. Ada Pak Sianturi nih. Pak Sianturi, selamat pagi Pak. Sore Bang Andi. Sore ya. Kira sore. Aduh, sore. Abang Andi lagi di Belanda ini ya. Saya lagi ini Pak, baru matahari terbit ini saya lihat, kirain pagi Pak. Gitu ya. Oke lah. Pak Sianturi, ini loh Pak. Ya. Tadi kan ada Bapak di dalam diri Yesus, Pak Sianturi ya. Iya Pak Sianturi. Di mute dulu Pak, Kristen original. Ya, ada Bapak di dalam diri Yesus ya Pak, ya, Pak Sianturi ya. Roh. Iya, roh itu yang menghidupkan Yesus ya Pak ya. Bisa juga. Itu roh Bapak atau roh dari Bapak? Ya, roh di dalam diri Yesus itu roh dari Bapak atau roh Bapak itu sendiri? Dari Bapak mana ini maksudnya? Yang di surga Pak. Yang di surga. Surga atau Bapak apa yang lain? Yang di surga Pak. Dari Bapak surga. Iya. Jadi yang dari surga lah ya. Oh, jadi roh di dalam diri Yesus, roh dari Bapak di surga ya Pak ya? Ya betul. Bukan roh Bapak itu sendiri yang masuk. Firman. Kalau apa itu Pak? Bukan roh Bapak itu sendiri yang ada dalam diri Yesus. Ya roh Bapak. Firman. Ya. Roh Bapak atau roh dari Bapak? Apa bedanya itu Bang Andi? Jangan dipersulit lah seperti yang Abang bilang tadi. Beda Bang. Yang apa? Beda Bang. Beda Bang. Bedanya di mana? Coba terangkan Bang, biar paham kita. Saya terang. Kristen di kita jawabnya pun nanti jadi enak. Beda Bang. Kalau mana bedanya Bang? Oke, jelaskan dulu Bang. Biar, jadi kita nanti menjelaskan. Kristen di mute dulu, Pak Kristen di mute dulu berisik. Di mute dulu Bang. Kristen original di mute dulu. Ya. Bedanya Bang, antara roh Bapak itu sendiri dan roh dari Bapak beda. Kalau roh dari Bapak artinya Bapak yang memberi roh kepada Yesus. Oke. Kalau roh lagi ya Bang, aku mandi dulu. Aduh, berisik Kristen original di mute dulu, di mute. Enggak, aku bilang aku Victor, aku turun dulu, aku mandi dulu, nanti aku gabung lagi Bang. Oke Bang Peter, makasih ya Bang Peter. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Pak, ya Kristen original di mute dulu. Jadi gitu Pak Sianturi. Bedanya adalah kalau roh dari Bapa artinya Bapa yang memberi roh kepada Yesus. Tapi kalau roh Bapa artinya roh Bapa yang ada dalam diri Yesus. Berbeda Pak. Itu bedanya Pak. Jadi yang pas kita jawabnya itu dari roh dari Bapak gitu, berpas sama Bang Andi. Ya, saya nggak mau maksa Pak Sianturi lah. Saya cuma kasih dua pilihan Pak. Jadi berbeda, ada kata dari dan tidak ada kata dari Pak. Beda sekali maknanya Pak. Gimana Pak? Yang dari, ada darinya lah. Iya Pak, beda sekali maknanya Pak. Kalau dihilangkan kata darinya, dari. Ya sekarang Pak Sianturi milih yang mana? Roh Bapak itu sendiri, roh Bapak itu sendiri dalam diri Yesus atau roh dari Bapak? Roh Bapak itu sendiri dalam Yesus. Oke, berarti di dalam diri Yesus ada Sang Pencipta. Ada, itulah ada. firman itu. Oke. Itu, ya, pertanyaannya, Bunda Maria itu kalau berdoa kepada Bapa yang ada dalam diri anaknya atau berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Bapa yang ada di surga, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan berdoa sama Bapa yang di surga. Oke, kalau Yesus berdoa itu berdoa kepada Bapa dalam dirinya atau berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Berdoa kepada Bapa yang di surga. Kenapa dia berdoa dibilang Bapa? Karena dia manusia. Jadi dia sebagai Bapa itu atau roh Allah itu atau Allah itu sendiri, manusia pada saat itu nggak mengenal dia utusan Tuhan, roh, utusan Allah. Jadi menurut Anda
Jadi menurut Anda Bunda Maria tidak mengenal anaknya secara tuntas? Mengenal bahwa dia itu, makanya sama Bunda Maria aja yang tak ya apa dibilangnya kalau nanti anak yang dikaruniakan sama Bunda Maria itu dalam kandungannya itu namanya Yesus Kristus. Oke. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Tahu. Tahu. Kalau Bunda Maria tahu anaknya adalah Tuhan, kenapa Bunda Maria tidak menyembah anaknya sebagai Tuhan? Karena anaknya sendiri itu Tuhan Yesus Kristus itu udah mengajarkan berdoalah sama Bapa yang di surga. Karena dialah itu nantinya. Artinya Bunda Maria tidak menuhankan anaknya, betul? Tidak. Tidak. Tapi anaknya adalah Tuhan. Lalu Pak, dengerin dulu. Tuhan, dia udah tahu itu Tuhan, tapi dia merahasiakan itu supaya yang di situ biar mengenal sendiri Tuhan itu yang dijanjikannya, yang dijanjikan Allah akan turun Mesias ke dunia ini. Iya. Jadi makanya Tuhan Yesus Kristus nggak pernah mengatakan dirinya akulah Allah, sembahlah aku. Oke. Baik. Jadi Bunda Maria tahu bahwa anaknya adalah Tuhan. Tapi Bunda, dengerin dulu gantian Pak. Bunda Maria tahu anaknya adalah Tuhan, tapi dia merahasiakan, hanya dia yang tahu. Gitu ya. Artinya Bunda Maria tidak mau menyembah anaknya. Kan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Bunda Maria tidak menyembah anaknya padahal anaknya adalah Tuhan? Kenapa, Pak? Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa sama Bapa yang di surga. Berarti ada dua Tuhan ya, Pak ya? Maksudnya? Ada Tuhan di surga. Ada satu Tuhan. Ada satu di surga, ada satu di bumi, Pak. Jadi ini Bang Andi ini meremehkan keilahian Allah Tuhan Yesus Kristus ini. Enggak, Pak. Kan Anda begini, Pak. Dengerin dulu. Saya nggak remeh-remehin loh. Anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Maksudnya berada logikanya gitu loh, Bang Andi. Gini Pak, si Antur. Bilang biar terus tanggap dengan logika akal sehat. Iya, dengerin dulu Pak ya. Anaknya Bunda Maria di muka bumi adalah Tuhan. Iya. Ya, ada juga Tuhan yang ada di surga. Ya. Ada berapa Tuhan? Tuhan hanya satu Tuhan. Oke, kalau hanya satu Tuhan, apakah yang ada di bumi bersama Yesus atau yang hanya di surga? Bapak, kalau cuma satu. Kalau Tuhan cuma satu, yang mana yang Tuhan? Yang di surga atau anaknya Bunda Maria? Itu jabatan Tuhan itu yang lagi di dunia ini. Saya nggak nanya jabatan, Pak. Saya ulang ya. Iya, kita sebut dia Tuhan itu karena dialah penguasa. Iya, Pak. Kalau di dunia ini kita sebut dia penguasa. Itulah Tuhan Yesus. Oke. Sang pengasih, juru selamat. Oke. Itulah dia, Bang. Kan Tuhan Anda satu, Pak. Ya. Iya. Satu ada di bumi, satu ada di surga. Ya. Itu ada berapa Tuhan itu? Satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, nama Tuhan itu siapa namanya? Yesus. Yesus ada di bumi waktu itu, betul? Sendiri Tuhan. Oke, berarti anaknya Bunda Maria adalah Tuhan di bumi. Iya. Nah, kenapa ada Tuhan di surga? Kalau cuma satu. Tuhan itu bukan dinamai di surga, itu Allah Bapa. Oh, Allah Bapa itu bukan Tuhan. Nama Tuhan itu di bumi. Menuankan dia, makanya Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Itu pengertian kami, Bang. Iya. Jadi wajar kita menuankan dia karena dia banyak mukjizat yang dibuatnya. Oke. Kalau sekarang ini ya, Pak. Kalau banyak raja pada waktu itu, Raja Herodes. Iya. Yang gini Pak Sianturi, kalau yang sekarang gini Pak ya, sekarang gini nih, anggap Yesus sudah tidak ada di bumi ya, sekarang udah naik ke surga gitu ya Pak ya.
Iya, Ya, semangat itu yang ada iya, di oke, kitab oke, itu. oke. Yang Anda sembah, yang Anda tuhankan sekarang Yesus atau Bapa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allahku. Berarti Bapaknya Yesus bagaimana? Bapaknya Yesus, Hmm. dia sendiri. Oh, Yesus itu adalah Bapak juga. Itu di bumi, begitu dia udah naik ke surga, dia udah Bapa. Oh. Dia Allah itu sendiri. Oke, oke, oke. Jadi, Maaf ya Bang. Iya, 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 Jadi Pak. kalau istilahnya, Hmm. kalau orang saudara kita Islam, disitulah dia nggak mengakuinya bahwa Yesus Tuhan itu dan itulah Allah. Orang Kristen itu dia nggak terima. Itu makanya Jadi- abang bertanya itu aja terus, yang nggak lain nggak ada pertanyaannya Bang. Gampang, Pak. Saya kan nanti kalau saya tinggiin original teks, Abang nggak bisa. Ya sederhana aja Iya, dulu. betul itu, betul ya, betul. Iya, jadi sederhana aja. Jadi gini Pak Sianturi. Iya. Jadi Yesus naik ke surga. Sekarang di surga masih nama Yesus atau sudah berganti nama Yesus? Dia Allah udah disuruh Bapak Allah. Iya, bukan lagi Yesus namanya. Kita di bumi ini bilangnya dia Yesus. Nah, di surga sekarang namanya siapa? Yesus atau Bapak? Bapak di surga. Allah Bapak itu sendiri. Tuhan Anda namanya siapa, Pak? Kan tadi abang bilang kan udah naik ke surga. Udah naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Namanya Iya. udah Bapak di surga. Makanya waktu di bumi diajarkan berdoalah sama Bapak yang di surga. Oke, Karena dia nantinya baik, udah tahu baik. dia bahwa dia ke surga. Baik, Iya, artinya Pak Sianturi sekarang menuhankan Bapak yang ada di surga, betul? Yang di bumi. Sekarang udah naik ke surga. Kata Bang. Sudah naik ke Ya. surga. Ya, naik ke surga nih. Yesus sudah tidak ada di bumi nih. Naik ke surga nih. Tuhan Bapa sekarang di surga namanya siapa? Allah. Bukan lagi Yesus ya. Oke, bisa lah itu. Jadi sekarang jangan lagi menyebut Tuhan Yesus tapi Tuhan Allah gitu ya. Maksudnya Betul? Jangan lagi menyebut Tuhan, jangan lagi menyebut Pak Sianturi Tuhan Anda namanya Yesus, tapi sudah berubah menjadi Tuhan Allah, betul? Betul. Betul. Jadi besok-besok kalau ketemu saya, jangan bilang lagi Yesus itu Tuhan, tapi yang Tuhan adalah Allah. Betul? Kalau kita selagi di bumi ini, Bang, karena dia sempat di bumi ini, Nggak usah cerita nggak lagi pernah itu. lupa. Nggak usah cerita lagi itu, udah selesai kan? Jangan Nggak ada- diselesaikan, banyak kisah-kisah dia, nggak bisa terlupakan itu, Bang. Iya, paham. Intinya adalah Tuhannya Pak Sianturi bukan Yesus tapi Allah Tuhan Anda di surga, betul? Ya. Iya, udah selesai. Jadi besok-besok tunggu dulu, besok Bang, ya gimana, Bang? Kami menyebutnya itu Yesus Tuhan dan Allahku itu. Kami istilahnya kami nggak bisa melupakan dia waktu di bumi. Karena kami itu menganggap istilahnya kalau Yesus itu tuh utusan Allah, itu roh itu sendiri, firman itu sendiri. Jadi ada tingkatannya, Bang, makanya Yesus Tuhan Allah. Jadi sekarang Tuhan Anda siapa? Yang mengimani maksudnya, Bang, ya. Iya, Bang. Tapi sekarang Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan. Loh, katanya udah berubah menjadi Allah. Kan Abang nanya Tuhan. Ya Yesus Iya. Tuhan. Yang di Itu surga. namanya waktu di bumi. Yang di surga. Bapak di surga. Iya, oke. Ada Bapak di surga. Aku saya lengkapi. Nama Tuhan Anda yang ada di surga siapa? Allah. Allah, bukan Yesus ya. Oke, besok-besok Pak, kalau diskusi sama Kristen, nama Tuhan saya yang ada di surga adalah Allah, bukan Yesus. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak? Ah, bisa itu. Bisa itu. Ya gitu Banyuma, masuk nih barang Banyuma. Mate bale. Tapi
Berarti kalau abang bertanya kita selagi di bumi ini, saya bilang itu Yesus Tuhan. Allah. Enggak, saya nggak mau nanya di bumi lagi, Pak. Udah sekarang udah di Kalau abang surga. nanti bertanya, Bertanya apa? kalau kan abang bertanya selagi di bumi, kalau abang nanti bertanya di surga baru kayak gitu, ku bilang nggak jadi lagi. Iya. Ya, Tuhan Pak Sianturi sekarang yang ada di surga adalah Jangan Allah. abang bilang, maksudnya gini bang, jangan abang bilang kalau aku bertemu nanti sama abang, jangan bilang lagi Yesus itu Tuhanmu, kan itu abang bilang. Enggak. Kalau selagi kita berjumpa di bumi ini harus gitu gue bilang. Iya, sekarang kalau saya ketemu Pak Sianturi, keyakinanku, Bang. iya. Kalau besok-besok ketemu lagi Pak Sianturi, saya bilang begini, Tuhannya Pak Sianturi, apa ini di surga? Dengerin dulu Pak. Jadi Tuhannya besok ketemu kita di bumi atau surga, ini pertanyaannya Bang. Sekarang ini Bapak, ini sekarang ini kita ini masih hidup. Aku tanya dulu Bang. Kita ini masih hidup. Ya di bumi nih. Nah, Tuhannya Pak di surga, di surga pun kita nanti hidup kita. Pak, Tuhannya ini kan Pak Sianturi masih hidup nih Pak. Oke. Nah, Tuhannya Pak Tuhan Pak Sianturi sekarang ada di mana? Di surga udah naik di surga. Di surga. Siapa nama Tuhan itu yang ada di surga? Waktu di bumi atau di surga? Sekarang Tuhan Anda kan sudah ada di surga. Oke? Iya. Siapa nama Tuhan Pak Sianturi itu yang ada di surga? Itulah Bapak kami, Bapak. Kami nama itu Bapak. Bukan Yesus lagi ya? Iya. Bukan. Begitu dong, dari susah amat sih Pak. Artinya Tuhan Pak Sianturi yang ada. Makanya aku perjelas, abang nanti karena jadi menjebak ini lama-lama. Enggak, saya nggak suka jebak orang. Saya ini guru Pak, guru BP. Bimbingan dan penyuluhan, atau bahasa Bugisnya itu apa ya? Guidance and counseling. Ngerti nggak Pak itu bahasa Bugisnya tuh? Iya, suka apa Bang? Bahasa Bugisnya itu guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan. Nama kerennya dulu di era 80-an Maerot. Gitu Bang. Kang Urung. Ya. Wah, itu kayak saya. Iya, capek saya ini hari Pak. Kenapa ada orang begini-begini semua ya Pak ya? Tapi nggak apa-apa lah Pak. Aku heran juga aku nengok Bang Andi ini dari jam berapa ini sampai jam ini nggak ada aku nengok reaknya mau makan atau gimana ini. Saya ini nggak perlu makan Pak. Saya ini makan rohani Pak. Kalau saya itu makan Pak seperti. Berarti takut juga nanti yang bernama rohani banyak itu takut nanti sama abang itu Bang. Pak kalau saya makan itu Pak saya. Betul takut si rohani takut dimakan sama Bang Andi. Iya. Si rohani. Betul Bang, betul. Ayo rohani menghindar. Hati-hati loh. Hati-hati. Pak Sianturi saya itu punya punuk Pak. Kalau saya makan segantang. Jadi sekali saya makan itu Pak, saya taruh di punuk saya. Itu bertahan bisa 1 minggu Pak. Saya nggak makan. Gitu Pak. Sama lah, apapun kerbau pun kayak gitu ya Bang. Pak Sianturi dari lahir jadi Pak Sianturi Kristen dari lahir ya Pak ya? Iya. Pak Sianturi tahu nggak sih asal mula itu Kristen dari mana Pak? Kristen itu kalau begitu udah datangnya Tuhan Yesus lah setahu saya. Enggak Pak, beda Pak. Kristen itu pertama kali disebut Pak di Yogyakarta, di Antioquia. Gitu Pak. Itu asalnya ya pertama kali orang disebut Kristen. Gitu ya Pak ya, di Antioquia. Jadi macam-macam juga Bang. Artinya kan kalau Kristen ini ada yang bilang olokan. Iya memang Pak. Ejekan. Itu mengumpul itu katanya. Karena ya ejekan. Pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Memang pertama disebut dulu ejekan Pak. Iya. Mengejek-ngejek gitu. Kristen itu jadinya kan.
Kalau Kristen itu bahasa menurut Pak Sianturi, Kristen itu bahasa Indonesia apa bahasa Yunani di Indonesia kan atau bahasa apa, Pak? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kalau Pak Sianturi ini pengajarannya itu lebih banyak dari Yunani. Buset. Bu Nora berisik, Bu Nora. Aduh. Berisik, Bu. Di mute, Bu. Oke. Udah sampai mana tadi ya? Pak Sianturi itu pengajarannya kebanyakan dari Yunani, Pak. Karena bahasa Yunani gitu, Pak. Gitu ya. Iya. Ibu Nora, berisik Bu Nora. Aduh. Bu Nora jangan dibuka mic-nya kalau lagi keadaan. Aduh. Jadi gini Bang, aku bertanya dulu sama Bang Andi, boleh nggak Bang? Boleh Bang, silakan Bang. Nah, itu kan Bang Al Hidayah itu mengklaim kalau Yesus itu adalah Islam gitu kan. Dia menunjukkan fakta-faktanya, artinya Yesus disunat. Yesus nggak makan babi. Jadi kesimpulannya dia bilang yang nggak makan babi itu adalah Islam. Yang disunat itu adalah Islam. Nah, jadi menurut Abang ini gimana ini pandangan Abang, pendapat Abang itu tentang Abang Al Hidayah ini? Saya jawab ya. Kemungkinan Anda salah terjemah di sini. Tidak semua orang yang disunat Islam. Tidak semua orang yang makan babi adalah Islam. Tapi ajaran Islam adalah dilarang makan babi dan wajib sunat. Karena banyak juga orang disunat, banyak orang makan babi, bukan Islam. Yesus itu memang dia adalah seorang muslim. Semua para nabi itu adalah muslim. Apa itu muslim? Berserah diri. Yesus itu tidak sombong, Pak. Dia menerima firman, mengajarkan firman. Tidak bisa berbuat, betul kata Bang Juma tadi, hanya ada satu nabi yang pernah ada di muka bumi ini berterus terang merendahkan dirinya. Sebagaimana tertulis Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Berserah diri kepada yang mengutus dia. Itulah Islam. Mudah-mudahan tidak mengerti Pak Sianturi. Enggak, kalau Bang Al Hidayah ini bukan kayak gitu dibilangnya Bang. Itu yang dibilangnya disunat, nggak makan babi. Jadi itu kan itu tradisi orang Yahudi setahu saya itu Bang. Sebelum Islam datang itu udah kayak gitu tradisi orang Yahudi. Oke, saya jawab ya. Itu bukan tradisi Bang, tapi sebentar Bang. Itu ini bukan Bang, maksudnya Bang. Al Hidayah itu jangan kayak gitu istilahnya, hanya itu aja buktinya diterangkan seperti yang Abang terangkan ini, jadi orang tahu gitu. Anda mungkin salah tangkap kali. Bukan Bang, kita perhatikan, kita sering tonton di dia juga. Pak, hanya kalau ada istilahnya room Kristen itu dia ku panggil itu, ku sama dia. Biar aku istilahnya aku nengok debatnya itu gimana sih atau gimana begini Pak gitu. Pak, saya ulang kembali ya. Saya ulang Pak Sianturi kembali ya. Sunat haram makan babi itu ajaran Islam. Tapi tidak semua orang yang bersunat, tidak semua orang yang tidak makan babi adalah Islam atau Muslim. Tapi ajaran yang paling jelas dari itu ajaran Islam. Haram makan babi dan harus disunat. Kalau sunat itu Abang di zaman dulu itu bukan tradisi tapi perintah sebagaimana yang ada di Kejadian 17:14. Dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki tidak dikerat kulihatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ayat di atasnya berbunyi, haruslah dikerak kulit hatanmu. Harus dipotong kulitnya Bang. Itu perintah bukan tradisi. Perintah dari mana? Perintah dari Tuhan diberikan kepada Nabi Musa. Bukan tradisi tapi perintah Tuhan. Gitu ya Bang ya? Gitu. Jadi yang melaksanakan perintah Tuhan itu artinya berserah diri. Artinya Muslim. Itulah Pak. Paham? Tapi gini loh Bang.
Gimana Bang? Yesus Kristus itu enggak, istilahnya dia enggak bilang itu haram. Hmm? Yang haram itu yang keluar dari mulutmu. Itu diajarkan. Gak ada yang diharamkan, dia yang masuk dari mulut. Yang keluar Imamat. dari mulut itulah yang diharamkan. Itu Jangan pindah. Begini Pak, Pak Sianturi begitu sunat. Tuhan Yesus turun Tar dulu Pak. tubuhnya. Tar dulu Pak. Pak Sianturi sunat nggak? Enggak sunat. Oh bagus lah Pak kalau nggak sunat. Nggak apa-apa. Tapi perintahnya kan harus. Pendek, Bang. Kalau disunat nanti kalau potong tambah pendek, ya kan? Tapi Yesus disunat. Yesus disunat Pak. Dia kan makanya dia mengikuti tradisi Yahudi. Bukan mengikuti tradisi, mengikuti perintah Tuhan. Enggak Bang. Perintah Bang. Perintah Tuhan itu dari zaman Adam. Betul. Jadi perintah Tuhan nggak berlaku lagi sekarang, perintah sunat buat Anda, nggak lagi. Enggak. Nah, Hanya Kristen itu. nanti kalau Tapi ada nanti Kristen disunat. iya, nanti kalau Anda ketemu Yesus, Yesus bertanya, Sianturi sini lu, siap Tuhan. Lu barang lu sama punya gua kenapa nggak sama? Gua disunat, lu nggak. Jawabannya apa? Pak Sianturi jawab apa? Gini Bang, itu Iya. enggak pas itu pertanyaannya Bang. Sama-sama orang yang disunat pun enggak sama itu barangnya Bang. Enggak, modelnya beda Bang. Modelnya beda Punya Bang. Bang Juma sama Bang Handi itu kebesaran punya Bang Juma itu. Ini bukan masalah size ukuran. Nanti Yesus tanya, Pak Sianturi kenapa kamu nggak disunat? Pak Sianturi jawab apa? Tadi enggak kayak gitu pertanyaan Abang. Kenapa enggak sama kan gitu ya? Ya artinya ya itu saya perhalus lagi Bang. Artinya kenapa punyamu sama punya saya beda, saya disunat kamu nggak disunat? Kenapa? Jawabnya apa Pak? Oh. Karena Tuhan Yesus sendiri enggak mengajarkan itu gitu. Kalau Yesus berkata, nggak benar lu, bohong lu kata Yesus. Saya disunat kok, ada perintahnya. Siapa bilang saya pernah mengatakan tidak perlu sunat? Gimana itu? Salah si Yesus sendiri. Salah Yesus. Salah Yesus sendiri. Yesus kan disunat. Kenapa Yesus nggak mengajarkan kita untuk disunat? Yesus mengajarkan kita itu kasih. Kan Yesus mengajarkan hukum Taurat, Bang. Kan hukum Taurat itu Bang sunat. Taurat itu zaman Adam. Begitu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia menggenapi itu semua. Bukan itu lagi yang diapakan, diperintahkan yang paling penting. Oh jadi hukum kasih. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi ya Bang? Berlaku, kami pakai itu. Kalau berlaku kenapa Bang Abang nggak disunat? Karena kan kita kan meyakini Yesus Kristus. Ya Yesus sendiri disunat. Makanya tadi salah Yesus sendiri nggak mengajarkan itu sama kita harus disunat. Yang harus mengikuti aku itu yang percaya sama aku harus disunat, nggak ada itu Bang. Tumben ada orang Kristen menyalahkan Tuhan ya. Kan Abang kan itu kan menekankan itu tadi karena kenapa beda dia disunat aku nggak disunat kan gitu ya. Masa Pak Sianturi? Itulah jawabanku. Jadi di sini karena Yesus Abang kan butuh jawaban. Iya Bang, iya Bang. Jadi di sini Yesus jawabannya. Jadi di sini Yesus yang salah ya Bang ya? Bukan. Itu yang buat itu Abang bikin salah. Tadi Abang gitu sama yang pengikutnya. Yang percaya sama dia. Tadi Pak Sianturi ngomong loh, Yesus yang salah, tidak mengajarkan. Karena Abang butuh jawaban karena kami beda. Iya, berarti di sini diputuskan Yesus yang salah, begitu. Ini siapa? Iya, menurut itulah menurut pertanyaan Abang. Ya, tapi saya tidak memaksa Pak Sianturi menjawab. Yesus. Tapi saya tidak memaksa Pak Sianturi menjawab. Nggak memaksa, tapi harus Abang kan harus butuh jawaban. Berisik kan gitu. Kalau Bunda Esti, nggak pindah. Bunda Esti berisik, aduh. Kok berisik dari mana? Gak ada suara apa-apa. Ini suara apa ini yang bunyi nih? Tahu. Buset, sakit kuping gua. Siapa tuh yang berisik tuh? Oh, Adam. Siapa yang tadi ya? Aduh. Jadi Pak Sianturi di sini Yesus yang salah ya Pak ya? Tentang apa itu Bang? Tentang sunat. Enggak. Loh, tadi Anda mengatakan loh. Kenapa Anda nggak sunat? Kenapa Anda nggak sunat? Kami nggak mengikuti tradisi. Tapi Yesus sunat. Sunat.
Yesus Kristus kan zaman itu mengikuti tradisi harus. Harus. Makanya kenapa dia hilang dari sampai umur 33 baru dia muncul. Dia mengikuti pengajaran di situ harus. Siapa yang nyuruh Pak Sianturi tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Maksudnya Bang? Kenapa Anda tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang suruh. Suka-suka. Ada Paulus Pak. Karena kita nggak meyakini itu sebagai pengikut Yesus. Bukan harus Saya bacain datanya ya. sunat. Saya bacain datanya ya. Saya bacain datanya. Galatia 5 nomor 2. Kata Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi siapapun orang Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Ya makanya kan nggak sunat Bang. Jadi yang mengajari Anda tidak bersunat adalah itu bagi suku Israel itu dulu Bang. Ya dengerin dulu. Aduh. Untuk Kristen itu Bang. Jadi yang mengajari Pak Sianturi tidak sunat adalah Pernah diajari Paulus aku tuh Bang. Kan tertulis Bang. Jika kamu menyunatkan. Iya itu berlaku pada waktu itu. Sekarang enggak lagi begitu Tuhan Yesus turun ke bumi ini. Jadi semua yang ada di Bible itu. Jadi semua yang tertulis di Bible tidak berlaku lagi. Makanya itulah artinya Tuhan Yesus datang. Datang untuk Tuhan Yesus datang bukan hanya kelarin dulu Bang Andre. Kelarin Bang Andre dulu, capek saya nih. Ya, bukan memperkenalkan diri bahwa dia pernah disunat. Nah, terus Bukan kan itu, Galatia. Bang. Itu ada tertulis di Galatia tidak boleh disunat. Sama Paulus. Jadi, Bapak mengikuti ajaran Paul. Abang? Iya, jadi Bapak mengikuti ajaran siapa? Tuhan Yesus Kristus. Loh, Itu katanya udah nggak berlaku. Tadi katanya udah nggak berlaku, Pak. Apa itu? Sunat Tadi itu nggak katanya berlaku sama kami. Oh iya, makanya itu kan Yesus Sunatnya ajarin. aku bilang. Yesus kan ngajarin itu. Tapi Bapak tidak mau karena Bapak mengikuti ajaran Paulus, begitu kan? Coba baca itu Bang, nggak kayak gitu bunyinya itu. Iya. Kan tadi udah ditulis di Galatia, Mana? Pak. Apa tadi berapa Galatia berapa Bang? Kayak gitu. Karena istilahnya saudara Islam ini pemahamannya untuk Injil ini kurang. Bukan. Ini bukan perihal pemahaman, Pak. Tadi gini, ini pelan-pelan nih Pak ya. Yesus mengajarkan untuk halnya disunat seperti halnya Yesus disunat. Kan begitu. Ya kan menurut ajaran-ajaran Siapa yang tulis? ajaran lo kan menggenapi Taurat, menggenapi para nabi terdahulu. Yesus mengajarkan itu dan itu adalah ajaran Abraham, kan begitu. Betul ya? Nah, terus Bapak mengatakan bahwa ajaran yang dilakukan oleh Yesus itu tidak berlaku lagi, kan begitu. Betul ya? Sama halnya Bang seperti yang ku bilang tadi. Betul apa enggak? Betul apa betul? Abang tidak mengharang Tuhan Yesus Kristus membilang apa yang masuk ke mulutmu bukan itu yang haram. Oh iya. Jadi kami mau makan apapun itu nggak haram. Jadi kalau lagi. seandainya narkoba nggak haram dong. Menurut abang lah itu narkoba itu abang vitamin mengatakan bahwa setiap mulut yang masuk ke mulutmu itu tidak haram bagimu, kan begitu. Jadi kalau narkoba menurut abang itu narkoba haram, ya? itu haram itu atau apa itu? Tidak haram dong. Jadi menurut abang, menurut Kristen tidak haram. Kalau ya udah asumsi aja. Lu kok asumsi? Ini Bapak sendiri yang mengatakan. Itu, Bapak sendiri bukan pernyataan Bapak sendiri sebenarnya menjawab omongan Bapak sendiri. Pertanyaan Bapak sendiri itu menjawab sendiri, Pak. Bapak mengatakan tidak haram bagimu. Pertanyaanmu Nah, ajarannya itu nanti nggak berlaku lagi. Menjawab. Pertanyaan saya saya nyambung ke Bang Handi bahwa Bapak ini mengikuti ajaran Paulus atau Yesus? Yesus berapa kali? Kalau Yesus, kenapa Bapak tidak disunat?
Hah? Jadi kalau nggak disunat nggak bagi Yesus gitu. Loh, kan kan Paulus mengatakan kalau jika Anda bersunat, apa gimana Bang Andi? Isinya Bang Andi? Bang Andi, bacaannya gimana? Galatia? Nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, Gitu. itu ajaran Paulus. Itu. Ya kan? Jadi Nah, kalau Bapak kalau ikutin aku ajaran disunat, Paulus berarti Yesus Kristus enggak. atau Yesus. Makanya aku nanya sama Kalau Bapak. aku disunat simpel, Pak. berarti Yesus Kristus enggak berguna, itu maksudnya Bang. Makanya nggak Iya, sunat jadi aku. Bapak ikuti ajaran Paulus gitu kan? Tapi persoalannya di sini Makanya lebih bilang berbahaya ini pemahamanmu Paulus. ayat Sebentar. itu Bang nggak ada. Tapi lebih berbahaya ini statement Paulus ini berbahaya. Artinya apa? Baca Kalau dulu Bang Andi, dengar dulu, dengar. baca dulu Bang Andi. Ya, saya Apa bacakan tadi ya. ayat tadi? Ya, Galatia 5 nomor 2. Pelan-pelan Bang biar tahu ini memahaminya. Ya, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Udah. Artinya siapa? Artinya kalau Pak Sian, dengerin Bang. Aku disunat berarti Yesus Kristus enggak lagi apa Tuhanku. Iya, kalau Pak Sianturi disunat, Yesus tidak berguna, begitu. Iya. Gitu. Iya. Artinya kalau Yesus disunat, Yesus tidak berguna sama Yesus. Bukan Bang. Ya Yesus disunat kok, berarti dia tidak berguna sama dirinya sendiri. Ya makanya dia. Jadi pembual Yesus gitu kan, menurutmu? Artinya gini, abang itu Islam jangan kayak Arab-Araban macam kayak gitulah itu. Loh, daripada abang budayamu sendiri macam kayak gitunya kalau menurut pemahaman kalau begitu kau itu Natal budaya apa? Ayo, kalau jangan kau ngomong Arab-Araban, Natal budaya apa? Kan ini kan terus menekan lah Bang ini. Loh, bukan menekan, Anda sendiri yang mengatakan jangan sok ke Arab-Araban, jangan ini segala macam. Oke, budaya yang penting budaya. Ya udah saya tanya sekarang budaya. Kita ngomong masalah Natal deh. Natal itu budaya apa? Dengar dulu Bang, kalau kita di Indonesia ini banyak suku. Kalau istilahnya Islam Batak itu budaya apa? Kalau Islam Batak itu contoh di sini artinya kalau dia pun mengenakan ulus enggak apalah adisengkal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Dari tadi aku dibuat pusing ya, pusing 7 keliling. Dari tadi para tamu-tamunya semua sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf ya, vokal saya agak kecil dikarenakan karena abang saya yang dari Medan itu punya tamu dan tamunya itu ternyata Oten ya. Jadi saya harus pelanin suara. Ini teman-teman, saya mau OTW ke gunung. Terpaksa saya harus tutup. Saya pamit dulu ya, ntar malam kita jumpa lagi insyaallah ya teman-teman ya. Materi kita ini sudah kita sampaikan ya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa gitu ya kan. Tinggal mereka yang memikirkan. Mereka hanya gengsi aja. Mereka gengsi, mereka sombong dan angkuh kepada Tuhan. Oke sahabat-sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.